Bab 1251 Memarahi Sekte Abadi. Lu Yunchong menarik napas dalam-dalam dan mengangguk ke arah Lu Yanfei sebelum menuju ke tribun tanpa sepatah kata pun. Lu Yanfei merenung saat dia terbang seperti kupu-kupu menuju tribun. Dari keduanya, laki-laki itu anggun dan luar biasa. Betina itu lemah, tapi teguh dan cantik. Pada saat ini, ketika mereka bergerak bersama, itu memiliki kekuatan visual tertentu. Bahkan Mu Bingmei tidak bisa menahan nafas. Apakah itu kultivasi atau kata-kata Lu Yunchong, dia bisa dianggap elit di Laut Awan. Di sampingnya, mata indah Wang Sanshan mengamati Lu Yunchong. Lu Yunchong dengan cepat tiba di mimbar. Setelah berhenti sejenak, dia berkata, murid Lu Yunchong menyapa guru sekte dan tetua. Saat dia berbicara, pandangannya menyapu dan melihat Mu Bingmei di sebelah Wang Sanshan. Dia mengalami kesurupan sesaat, seolah-olah semua orang telah menghilang, hanya meninggalkan wanita yang dingin tapi cantik ini. Lu Yuanfei berada di samping Lu Yunchong saat dia membungkuk dengan hormat dan dengan lembut berkata, murid Lu Yanfei menyapa guru sekte dan tetua. Kebanyakan orang di tribun tidak memandang Lu Yanfei, tetapi pada Lu Yunchong dengan ekspresi kagum. Pria paruh baya bernama Zhou memandang Lu Yunchong dengan kebaikan di matanya. Lu Yunchong, apakah orang yang kamu bicarakan tentang Lu Zihao dari sekte asal? Orang tua berbaju putih itu tenang dan memberikan tekanan yang tak terlihat. Puncaknya budidaya nirvana saterer menyebar, tapi dari kelihatannya, itu sangat biasa dan bukan tingkat kultivasi yang sebenarnya. Lu Yunchong merenung sedikit dan kemudian berkata perlahan, murid tidak tahu nama orang ini, tapi tebakanku dia seharusnya Lu Zihao. Orang tua berbaju putih dengan tenang memandang Lu Yunchong dan bertanya, apa tingkat kultivasi orang ini? Nirvana cleanser tahap awal, tapi, Lu Yunchong menghindar sedikit sebelum berkata, murid hanya merasa bahwa kultivasinya berada pada tahap awal dari Nirvana cleanser tetapi tidak bisa melihat melalui dirinya, seolah-olah dia menyembunyikan tingkat kultivasi aslinya. Petik 2. Setelah dia berbicara, orang-orang dari Sekte Abadi saling memandang. Orang tua berbaju putih merenung sedikit dan berkata, bagaimana Anda bisa bertemu dengan orang ini? Beritahu kami secara detail. Petik 2. Lu Yunchong mengangguk saat matanya dipenuhi dengan kenang-kenangan dan dia berkata, dia membunuh anakku yang terkutuk itu. Saat dia mulai berbicara, tidak hanya orang-orang di tribun yang terkejut, semua orang yang mendengarkan juga terkejut sejenak. Anakku yang terkutuk itu adalah penjahat, jadi tidak masalah kalau dia mati. Namun, sebagai seorang ayah, saya masih harus melihat orang yang membunuhnya, jadi saya pergi ke sekte asal, dalam perjalanan, saya bertemu fellow cultivator Li, dan kami pergi bersama. Lu Yunchong mulai mengingat semua yang terjadi ketika dia bertemu Wang Lin. Dia juga memasukkan 3 pertanyaan Li Qianmei dan bagaimana Wang Lin menjawabnya. Jawaban bagaimana surga itu seperti lingkaran menggerakkan semua orang. Para tetua dari Sekte Abadi semua terkejut. Orang tua berbaju putih dengan hati-hati merenung sejenak sebelum matanya bersinar cerah. Ide yang bagus tentang melihat surga sebagai lingkaran. Apa yang kamu cari masih ada di dunia ini, sedangkan yang dia cari sudah di luar langit dan bumi. Pemahaman orang ini tentang Dao jauh melampaui milikmu. Petik 2. Mata indah Wang Sanshan bergerak saat dia mendengarkan Lu Yunchong dan dengan lembut berkata, aku tidak berharap Cloud Sea kita memiliki bakat seperti itu, tapi aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Setelah saya membahas Dao dengan Brother Lu, pemahaman saya semakin dalam, dan saya sangat mengaguminya. Aku datang ke sini dengan harapan bisa bertemu dengannya lagi, tapi sayangnya, Lu Yunchong menghela nafas. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mengerti mengapa Li Qianmei datang dan membantu sekte asal. Aku tidak menyangka orang seperti itu muncul dalam sekte asal. Feng Hai merasa sedih saat melihat Lu Yanfei yang diam. Lu Yanfei, apakah orang ini benar-benar leluhur sekte asal Anda? Orang yang bertanya adalah pria tua berjubah putih yang merupakan master sekte dari Sekte Abadi. Ini adalah pertama kalinya Lu Yanfei ditanyai, tapi dia tidak ragu-ragu dan dengan lembut berkata, ya, Pamanguru berkeliaran di dunia dan kembali untuk menyelamatkan sekte asal. Dia menetap, tapi setelah bertemu fellow cultivator Lu, dia berangkat sekali lagi. Keberadaannya tidak diketahui. Petik 2. Kultivator seperti itu harus berkelana di dunia untuk memahami Dao. Kepribadiannya harus membuatnya ingin menghindari hal-hal umum, dan hanya dengan melakukan itu dia bisa memiliki pemahaman seperti itu di Dao. Orang yang berbicara adalah pria paruh baya bernama Zhou. Dia merasa agak disesalkan. Akankah pamangurumu datang ke sini? Pria tua berbaju putih itu bertanya. Setelah dia mendengar apa yang dikatakan Lu Yunchong, dia menjadi lebih tertarik. Meskipun orang ini milik sekte asal adalah cabang dari Sekte Abadi. Pada akhirnya, orang ini masih menjadi murid dari Sekte Abadi. Saat Pamanguru pergi, dia bilang akan datang.
Meskipun suara Lu Yanfei lembut, kata-katanya dipenuhi dengan tekad. Bagus, kalau begitu mari kita tunggu dia. Orang tua ini ingin melihat orang macam apa Lu Zihao ini. Anda kembali, dan persaingan antara Sekte Dao dan Sekte Ungu Dao Anda akan diadakan. Elder Feng, beritahu Sekte peringkat 6 untuk memulai. Orang tua berbaju putih tersenyum. Dia sangat senang. Persaingan sekte peringkat 6 secara resmi dimulai, dan gemuruh menggelegar bergema. Namun, mereka tidak dapat menarik terlalu banyak perhatian, karena perhatian semua orang masih tertuju pada tribun sekte abadi. Fellow cultivatormu, kamu juga mendengar semua ini. Bagaimana Lu Zihao ini dibandingkan dengan orang yang kamu bicarakan itu? Pria parubaya bernama Zhou melihat ke atas dan tersenyum. Saat Mu Bingmei mendengarkan kata-kata Lu Yunchong, dia diam-diam merenung. Dia memiliki perasaan yang sangat aneh. Sepertinya Lu Zihao yang dibicarakan Lu Yunchong sangat familiar. Pada saat ini, dia tidak menanggapi kata-kata pria parubaya itu, tetapi melihat ke arah Lu Yunchong dan berkata dengan acuh tak acuh, bisakah Anda memberitahu saya seperti apa rupa Lu Zihao ini? Lu Yunchong memandang Mu Bingmei, jantungnya berdebar kencang. Saat dia mendengar kata-katanya, dia tanpa malu-malu mengungkapkan kekaguman di matanya dan mengangguk. Orang ini berambut putih dan suka memakai pakaian putih. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Lu Yunchong mengungkapkan senyuman saat dia melambaikan tangannya dan celah di ruang penyimpanannya terbuka. Sebuah batu giok terbang ke tangannya dan dia dengan cepat mencetak gambar Wang Lin. Kemudian dia menyuntikkan energi asal ke dalamnya dan giok itu meledak. Saat potongan-potongan itu tersebar, sosok muncul dari dalam. Sosok ini berkulit putih dan berambut putih seperti salju. Ekspresinya yang acuh tak acuh mengungkapkan sedikit kesepian, tetapi ada temperamen yang tak terkatakan yang mengelilinginya. Saat gambar ini muncul, para tetua dari Sekte Abadi menatap gambar itu. Dua dari mereka berdiri, melihat gambar itu, dan berseru, itu dia. Tubuh Mu Bingmei bergetar saat dia melihat sosok itu, dan dia segera menjadi bersemangat. Tapi dia dengan cepat menekannya, lalu digantikan oleh kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Persis seperti bagaimana orang yang kesepian bertemu dengan orang yang dicintai di negeri asing. Dia menggigit bibir bawahnya dan tertegun. Lu Yanfei juga dipenuhi dengan kebingungan saat dia melihat sosok itu. Dia merasakan kepahitan di hatinya. Lu Yunchong terkejut. Sebelum dia bisa berbicara, seberkas cahaya tiba-tiba terbang dari platform utara. Sinar cahaya ini menyebabkan gemuruh yang menggelegar dan membawa serta niat membunuh selama 100 tahun. Itu menghancurkan bumi saat menyapu langit, dan Li Qianmei muncul di depan tribun tempat para tetua Sekte Abadi duduk. Tatapannya terkunci pada dua tetua Sekte Abadi yang telah berdiri. Kalian berdua telah melihatnya. Suara Li Qianmei tenang, tetapi ada sedikit getaran dalam suaranya yang bahkan tidak dia sadari. Melihat sosok di depannya, ada obsesi di hatinya. Untuk obsesi ini, dia tidak ragu-ragu mempertaruhkan hukuman dari Sekte Iblis untuk datang ke sini ke Sekte Abadi hanya untuk melihat sosok itu lagi. 100 tahun tidak lama, tapi juga tidak pendek. Bahkan Li Qianmei tidak tahu perasaan apa yang tidak bisa dijelaskan itu. Hanya selama 100 tahun pertempuran, setiap kali dia meninggalkan medan perang dengan kelelahan dan cedera, sosoknya akan muncul. Penampilan Li Qianmei menyebabkan Wang Sanshan berdiri. Dia akan berbicara ketika dia menyadari bahwa keadaan Li Qianmei tidak benar, dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Ini adalah pertama kalinya Mu Bingmei melihat Li Qianmei. Kecantikan dan ketenangan Li Qianmei menyebabkan sedikit kepahitan muncul di hatinya. Dia menggigit bibir bawahnya dan tetap diam. Master Sekte dari Sekte Abadi mengerutkan kening dan melihat kedua tetua yang berdiri. Salah satu tetua masih kaget. Dia menarik napas dalam dan berkata, aku tidak tahu dia Lu Zihao. Meskipun, apa yang dikatakan Lu Yunchong masih agak salah. Bagaimana orang ini bisa menjadi kultivator pembersih nirvana? Saya membawa murid-murid saya ke Chaos Beast Folk Realm untuk dilatih dan melihat orang ini dengan mudah membunuh kelabang api peringkat 11 dan juga secara serius melukai monster peringkat 12. Jika bukan karena fakta bahwa dia cedera, saya takut bahkan saya tidak akan cocok untuknya. Petik 2. Setelah dia berbicara, semua tetua dari Sekte Abadi terkejut. Jika orang lain mengatakannya, mereka mungkin tidak mempercayainya, tetapi Penatua Wu Tian, yang selalu tenang dan mantap, memiliki kredibilitas yang jauh lebih besar. Jadi Penatua Wu telah melihat orang ini. Orang tua ini belum melihat wajahnya, tetapi saya telah melihat sosoknya. Sebelumnya, lelaki tua ini menerima laporan dari wilayah peringkat 6 dan peringkat 7. Seseorang dituduh dari wilayah peringkat 5 melalui wilayah peringkat 6. Kecepatannya mengejutkan dan berada di level puncak Nirvana Saterer atau pembudidaya Heaven's Blade pertama. Dia melewati benua yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang berani menghentikannya sama sekali.
Dia menyerbu melalui wilayah peringkat 6 dan memecah formasi menjadi wilayah peringkat 7. Salah satu sekte cabang memiliki 3 pembudidaya Nirvana Saterer yang mencoba menghentikannya. Orang ini menggunakan War Spirit Print. War Spirit Print menghancurkan beberapa benua liar, dan banyak yang terpaksa memindahkan benua mereka agar dia bisa lewat. Dia menyerbu sampai ke wilayah peringkat 8. Setelah dia berbicara, semua orang bahkan lebih terkejut. Bab 1252 memarahi Sekte Abadi. Mendengar semua ini, mata Mu Bingmei berbinar dan dia tidak bisa menahan senyum kecut di dalam hatinya. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu melakukan beberapa hal yang mengejutkan. Li Qianmei juga mendengarkan ini dengan cermat. Dia menggigit bibir bawahnya, tapi matanya cerah. Dia tersenyum dan menatap langit. Dia merasa sangat bahagia. Pikiran Lu Yanfei menjadi kosong, dan setelah sekian lama, kegembiraan di dalam hatinya menekan keterkejutan itu. Dia mengerti bahwa Wang Lin tidak melupakan janjinya sejak 100 tahun lalu. Dia telah menerobos masuk melalui wilayah peringkat 6, 7, dan 8 untuk datang ke sini. Bahkan Wang Sanshan mengungkapkan tatapan aneh saat berbagai adegan yang dia pikirkan muncul di benaknya. Seseorang berkulit putih menerobos ruang angkasa. Dia hanya sangat bingung mengapa dia tahu War Spirit Print. Lu Yunchong mengungkapkan senyum masam. Dia tidak berpikir bahwa saudara Lu akan menimbulkan gelombang besar bahkan sebelum dia tiba. Ini tidak ada hubungannya dengan dia, itu karena apa yang dikatakan oleh kedua tetua dari Sekte Abadi. Seluruh tribun diam, dan lelaki tua berbaju putih itu menghela napas dalam-dalam. Dia harus mempercayainya. Pada saat ini, dia tidak lagi memandang orang misterius ini seperti junior, tetapi seseorang dari generasi yang sama. Lu Yanfei, kamu tidak perlu kembali. Tunggu di sini. Saya berasumsi bahwa pada saat kompetisi Sekte peringkat 6 selesai, Pamanguru Anda akan ada di sini. Master Sekte Abadi mengeluarkan batuk kering. Dia menatap Lu Yanfei dengan ekspresi kagum terhadap seorang junior. Li Qianmei tidak pergi, tetapi duduk karena undangan Wang Sanshan. Saat dia duduk, tatapan seperti kilat Mu Bingmei menyapu. Kedua wanita itu bertemu sejenak dengan Wang Sanshan di antaranya. Wang Sanshan berada di tengah dan memperkenalkan mereka saat dia tiba-tiba menggigil. Dia mencondongkan tubuh sedikit ke belakang sehingga tidak ada penghalang di antara tatapan mereka. Mu Bingmei menatap Li Qianmei lama sekali sebelum dia menarik pandangannya dan berkata dengan suara lembut tapi dingin, Nyonya Li memang seorang jenius. Kultivasi Anda luar biasa. Petik 2. Li Qianmei agak bingung mengapa wanita cantik dan aneh ini menatapnya. Ketika dia dengan tatapannya, Li Qianmei dengan lembut berkata, dalam hal kecantikan, saya benar-benar tidak bisa menandingi fellow cultivatormu. Orang-orang dari Sekte Abadi menjadi lebih bersemangat untuk kompetisi. Namun, yang mereka tunggu adalah orang yang kedua tetua itu bicarakan. Persaingan antara dua sekte peringkat 6 tidak lagi menarik, tetapi satu orang berdiri seperti Lu Yunchong di masa lalu. Orang ini adalah Yuan Fei, murid kepala dari Sekte Roh Raksasa. Dia selalu berkultivasi dengan pintu tertutup dan telah meninggalkan sekte beberapa tahun yang lalu, kembali hanya 200 tahun yang lalu. Akibatnya, dia melewatkan 2 kompetisi. Dia setengah baya dan berada di tahap awal Nirvana Saterer. Dia sangat kejam. Orang yang bertengkar dengannya seringkali terluka parah. Orang ini adalah nomor 1 di antara junior dari sekte peringkat 6-nya. Jika bukan karena fakta bahwa dia selalu pergi, sekte musik surgawi tidak akan mendapatkan posisi teratas dan Lu Yingji tidak akan menjadi terkenal. Dia mewakili junior sektenya. Bahkan Lu Yingji lelah dan diam-diam mencibir, tapi dia tidak muncul. Ini memungkinkan ketenaran Yuan Fei melambung. Pada saat ini, dia berdiri di peron dan melihat ke tribun. Pandangannya tertuju pada Mu Bingmei dan teman-temannya. Dia sama sekali tidak menyembunyikan keinginan di matanya. Saya bertanya-tanya bagaimana saya dibandingkan dengan kultivator yang dibicarakan oleh fellow cultivator Li. Suaranya menggema seperti guntur. Ekspresi Li Qianmei tenang saat dia melihat Yuan Fei di arena dan hanya mengucapkan satu kata. Lebih rendah. Yuan Fei diam-diam merenung sebentar sebelum tersenyum seolah dia tidak peduli. Pandangannya tertuju pada Lu Yunchong dan dia dengan dingin berkata, Lu Yunchong, saya tidak di sini untuk kompetisi terakhir. Apakah Anda masih ingin menantang saya? Petik 2. Mata Lu Yunchong menampakkan tatapan dingin, dan setelah sekian lama dia berkata, jika saudara Lu dari sekte asal tidak datang, aku akan melawanmu. Waktu perlahan berlalu. Kompetisi sekte peringkat 6 hampir berakhir, tetapi Lu Zihao yang ditunggu semua orang masih belum datang. Kompetisi sekte peringkat 7 akan segera dimulai. Dulu, kompetisi peringkat 4, 5, dan 6 hanya pratinjau, sedangkan kompetisi sekte peringkat 7 adalah acara utama. Namun, saat ini kompetisi sekte peringkat 5 belum berakhir.
Jika terus seperti ini, itu akan menjadi sedikit tidak pantas. Masih banyak orang yang menonton, termasuk banyak orang dari luar sekte, yang membuatnya semakin tidak pantas untuk masalah sekte peringkat 5 diseret. Feng Hai ragu-ragu dan memandang Master Sekte. Orang tua itu merenung sedikit dan kemudian memandang Lu Yanfei dan Lu Yunchong. Sebagai Master Sekte, dia harus mempertimbangkan semua sisi. Kompetisi itu adalah acara yang hebat, dan itu tidak pantas untuk kompetisi Sekte peringkat 5 untuk terus berlarut-larut. Kami menunggu. Jika Lu Zihao datang terlambat, dia tidak bisa berkata apa-apa. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia berkata, Lu Yunchong, Lu Yanfei, kalian berdua, masuki arena dan selesaikan kompetisi Sekte peringkat 5. Saat dia berbicara, dia menarik perhatian semua pembudidaya di sekitarnya. Lu Yunchong merenung sejenak sebelum melihat orang tua itu. Dia menggenggam tangannya ke arah Lu Yanfei dan terbang menuju arena. Lu Yanfei menggigit bibir bawahnya. Dia tahu bahwa Wang Lin kemungkinan besar sedang dalam perjalanan, tetapi sekarang dia harus bertarung. Menghela nafas, Lu Yanfei terbang seperti kupu-kupu menuju arena. Dia mendarat di arena, dan tatapannya menjadi lebih bertekad. Bahkan jika dia tidak datang, aku harus melanjutkan pertempuran ini. Ini adalah masalah pribadi Sekte Abadi, jadi Li Qianmei tidak punya alasan untuk ikut campur. Dia diam-diam memperhatikan sosok Lu Yanfei. Namun, jika Sekte asal akan dibubarkan, dia memutuskan untuk membawa semua orang di Sekte asal kembali ke Sekte Penghancur Surga. Saat Lu Yunchong dan Lu Yanfei tiba di arena, semua orang menjadi diam dan menoleh. Karena satu orang dari Sekte asal, mereka telah menarik perhatian semua orang. Untuk pertama kalinya, sekte sekecil itu diingat oleh para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di sini. Semua ini karena orang yang belum datang. Tidak semua tatapan orang mengandung niat baik. Seperti Lu Yingji dari Celestial Music Sect. Dia menatap Lu Yunchong dan Lu Yanfei dengan tatapan berbisa. Orang yang konyol itu, apa kau tidak yakin dia bisa datang? Saya ingin melihat apakah orang itu benar-benar menakjubkan seperti yang Anda semua katakan. Lu Yingji mengepalkan tinjunya. Lebih jauh lagi, di tempat di mana Sekte Pencarian Gunung berada, itu tertutup dalam suasana yang suram. Zhao Long telah kehilangan tubuhnya dan hanya memiliki jiwa asalnya. Dia melayang di samping Master Sekte dan Kepala Tetua, tetapi tatapan berbisa jauh lebih kuat daripada Lu Yingji. Saudara Zhao bisa yakin, saya tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Jika dia tidak datang, dia beruntung, tetapi jika dia datang, aku akan membunuhnya di tempat. Bahkan jika Li Qianmei mencoba menghentikanku, dia hanya dirinya sendiri. Dia tidak mewakili Sekte Penghancur Surga. Kami tidak akan menyinggung perasaannya, tapi orang misterius bernama Lu itu harus mati. Petik 2. Apa yang terjadi di tribun terlalu jauh, jadi tidak ada orang selain orang-orang dari Sekte Abadi yang tahu. Mereka hanya melihat gambar yang samar-samar tetapi tidak melihat dengan jelas. Ada juga Yuan Fei dari Sekte peringkat 6. Dia menatap dua orang di arena dan mencibir. Dia berharap orang misterius itu datang. Dia ingin melihat sendiri apa yang spesial dari orang itu. Lu Yanfei berdiri di sana dengan tenang saat perasaan kesepian muncul di hatinya. Dia tidak peduli dengan tatapan yang tak terhitung jumlahnya padanya, tetapi orang yang dia tunggu 100 tahun masih belum muncul. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ada air mata di matanya, tapi tidak jatuh. Dia berbalik ke arah Lu Yunchong dan dengan lembut berkata, "Rekan kultivator Lu, mohon beritahu saya." Lu Yunchong juga mengalihkan pandangannya dari langit seolah sedang menunggu. Dia melihat ke arah Lu Yanfei dan berkata, "Saya tidak akan menahan diri dalam pertempuran ini. Kamu harus hati-hati." Lu Yanfei mengeluarkan senyuman tragis tapi memberikan tatapan teguh, yang membuatnya sangat cantik. Dia dengan lembut mengangguk dan mundur beberapa langkah. Tangannya membentuk segel dan energi asalnya mulai bergerak. Energi asal ini membentuk pusaran di udara dan menyebabkan gemuruh yang menggelegar. Namun, pada saat ini, pusaran ini menjadi gila, seolah kekuatan aneh telah muncul dari kehampaan dan menggerakkan pusaran itu. Saat ini, langit berubah warna. Entah kenapa, pusaran itu terus membesar. Itu keluar dari kendali Lu Yanfei dan terbang ke langit. Lu Yanfei benar-benar terkejut, tetapi tubuhnya segera mulai bergetar dan dia mendongak. Tidak hanya dia, pada saat ini, Lu Yunchong juga merasakan tubuhnya bergetar dan jiwa asalnya bergetar. Seolah-olah tekanan yang tak terlukiskan datang dari kejauhan. Tekanan ini benar-benar menghancurkan bumi, dan sekali itu menyelimuti daerah itu membuatnya tidak mungkin untuk melawan. Dia sangat familiar dengan aura ini, sangat familiar. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Pada saat ini, selain dari kedua orang itu, hampir 100.000 pembudidaya merasakan tekanan ini. Guntur di langit bergemuruh tanpa henti. Suara yang menghancurkan bumi ini memicu gema yang menggantikan segalanya.
Ular perak menutupi langit. Terlalu banyak dari mereka. Seolah-olah semua guntur berkumpul di tempat ini dan menggantikan langit. Guntur bergemuruh saat angin bertiup dan langit berubah warna. Guntur membentuk jaring di langit dan kemudian turun. Sosok putih perlahan muncul di guntur bergemuruh yang tak berujung. Rambut putihnya mengalir dalam guntur yang bergemuruh dan membuat seluruh dunia menjadi neraka guntur. Guntur tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang sepertinya datang dari zaman kuno. Raungan ini bisa mengejutkan pikiran para pembudidaya dan membuat mereka ketakutan. Guntur dan awan melonjak untuk menyambut hanya satu orang. Ia datang. Bab 1253 memarahi Sekte Abadi. Dia datang, Lu Yunchong menatap ke langit, pada guntur tak berujung, dan sosok putih di balik guntur tak berujung. Pikirannya bergetar. Li Qianmei tiba-tiba berdiri dan menatap langit. Dia segera melihat sosok di balik guntur dan menatap sosok yang terpisah darinya 100 tahun lalu. Sekarang dia melihat sosok yang sama 100 tahun kemudian berjalan di atas guntur. Dia menggigit bibir bawahnya dan menjadi lebih tenang, seolah-olah seharusnya selalu seperti ini. Dia telah berjalan di atas guntur surgawi tepat ke dalam hatinya. Ekspresi Mu Bingmei rumit, dengan sedikit suasana hati yang tidak bisa dijelaskan saat dia diam-diam melihat sosok yang dikenalnya di guntur. Banyak kenangan melintas di depan matanya. Kepahitan yang tak bisa dijelaskan, kesedihan yang tak terkatakan, tapi ada juga sedikit kehangatan. Untuk sesaat, dia menundukkan kepalanya. Aliran air mata di mata Lu Yanfei menjadi lebih kuat dan dua aliran air mata mengalir keluar saat sosok itu mendekat. Semua keluhannya melonjak saat air matanya. Wang Lin telah menyeberangi Cloud Sea dan tiba dengan membawa petir. Pada saat ini, tidak hanya orang-orang yang akrab dengan Wang Lin saja yang seperti ini. Semua pembudidaya di sekitarnya, termasuk orang-orang dari Sekte Abadi, terkejut. Feng Hai tiba-tiba berdiri dan pupil matanya menyusut saat dia menatap sosok putih di udara. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa energi asal di udara bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh kultivator nirvana saterer biasa. Jenis energi asal ini hanya bisa diperoleh setelah seseorang memiliki pemahaman yang mendalam dalam hukum mereka sendiri, sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh para kultivator nirvana saterer. Tidak hanya dia, lelaki tua berambut merah itu juga menarik nafas dalam-dalam dan pikirannya bergetar. Hukum dan wilayahnya juga terkait dengan guntur. Pada saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan dirinya kehilangan kendali atas jiwa asalnya. Jiwa asalnya yang setengah berubah menjadi guntur merasa perlu untuk menyembah. Seolah-olah dia tidak sedang melihat seorang kultivator, tetapi pada guntur surgawi yang telah ada sejak awal waktu. Pria parubaya bernama Zhou menatap Wang Lin di dalam guntur, dan matanya seperti kilat. Pikirannya bergetar dan dia ketakutan. Yang membuatnya takut adalah dia sama sekali tidak menyadari kedatangan Wang Lin. Baru setelah guntur bergema di langit, dia menyadari orang ini datang. Mantra semacam ini yang bisa menyembunyikan aura seseorang mengejutkan pria parubaya bernama Zhou. Dia tidak memikirkan tentang mantra, tetapi fakta bahwa tingkat kultivasi orang ini jauh di atas miliknya. Orang tua yang membawa murid-muridnya ke Chaos Beast Folk Realm adalah yang paling tenang saat ini karena dia adalah satu-satunya orang yang pernah melihat Wang Lin sebelumnya. Dia menghela nafas. Ketika saya bertemu Brother Lu saat itu, saya tidak berpikir kami berada di sekte yang sama. Nama saya Mu Jiangping. Salam, rekan kultivator. Petik 2. Orang tua yang melihat sosok Wang Lin memiliki ekspresi serius. Sebelumnya, dia tidak percaya apa yang dia dengar, tetapi sekarang dia yakin. Orang ini memiliki kekuatan untuk menyapu wilayah peringkat 6 dan 7. Master Sekte dari mata Sekte Abadi menyala. Dia adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di sini. Meskipun dia bukan yang terkuat di Sekte Abadi, dia berada di Heaven's Blade pertama. Itu karena dia telah mencapai kondisi langka ini sehingga dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Dia menatap titik di antara alis Wang Lin, dan meskipun tidak ada apa-apa di sana, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan hukum di sana. Yang membuatnya takut adalah bahwa hukum ini tampaknya bukan milik surga. Tampaknya ada di luar kendali surga, hukum baru. Di bawah hukum ini, bahkan dia merasakan rasa takjub, terutama ketika dia merasakan domain orang di hadapannya. Domain ini tampaknya sangat halus, dan dia merasa sulit untuk melihat apa itu dalam waktu singkat. Inilah yang paling membuatnya takut. Dia tidak percaya diri dalam memenangkan pertarungan hidup dan mati melawan kultivator semacam ini. Orang ini memang terluka, tapi lukanya tidak terlalu serius, sepertinya dia punya kekhawatiran sendiri untuk datang terlambat. Lu Yingji menatap dengan tercengang ke sosok putih di dalam guntur. Perasaan menakutkan tiba-tiba muncul di dalam dirinya dan benar-benar menenggelamkannya. Tubuhnya gemetar.
Ini karena teror dan ketakutan, terutama ketika dia berpikir tentang bagaimana dia telah menyinggung sekte asal, menggoda Lu Yanfei, dan mengatakan bahwa dia akan melawan orang ini. Kulit kepalanya mati rasa dan penglihatannya kabur. Bahkan sesama anggota sekte musik surgawi semuanya ketakutan. Dia secara tak terduga sangat kuat. Saat Lu Yunchong berkata dia bisa membunuhku seperti semut, dia mengatakan yang sebenarnya. Lu Yingji berantakan. Wajahnya pucat dan pikirannya berantakan. Tidak hanya dia, Mountain Seeking Sek juga menjadi tenang. Zhao Long menatap sosok di langit, dan ekspresinya berubah secara drastis. Muridnya menyusut, dan pada saat ini, pikirannya kosong. Master Sekte dan kepala tetua dari Mountain Seeking Sek benar-benar pucat. Saat mereka melihat Wang Lin, mereka segera mengenalinya sebagai orang yang memaksa mereka untuk memindahkan benua mereka dan dengan hormat mengirimnya pergi. Itu dia. Keduanya saling memandang dan melihat teror di mata satu sama lain. Hampir 100.000 pembudidaya di sekitarnya semuanya adalah orang-orang dari wilayah peringkat 6 dan 7. Mereka semua telah mendengar sedikit tentang pemandangan yang menghancurkan surga yang terjadi di wilayah peringkat 6 dan 7. Bahkan jika mereka tidak melihatnya sendiri, mereka mengetahuinya dengan baik dari orang-orang di sekitar mereka. Ada juga beberapa monster tua yang secara pribadi melihat sosok Wang Lin. Sekarang setelah mereka melihat lebih dekat, keributan menyebar kemana-mana. Itu dia. Dia menyerbu melalui wilayah peringkat 6. Tidak ada yang berani bahkan mencoba menghentikannya. Petik 2. Saya mendengar dari leluhur sekte saya bahwa orang ini menggunakan satu mantra untuk memecahkan penghalang ke wilayah peringkat 7. Bahkan leluhur terkejut dengan ini. Petik 2. Orang tua ini secara pribadi melihat orang ini menggunakan cetak roh perang, memaksa banyak sekte untuk memindahkan benua mereka untuk memberi jalan baginya. Rumor mengatakan bahwa 3 pembudidaya Nirvana Saterer mencoba menghentikannya, tetapi mereka semua terpaksa mundur dengan luka serius. Itu bukan 3. Kakak senior saya melihat 7 pembudidaya Nirvana Saterer menyerang pada saat yang sama. Tapi orang ini menggunakan satu mantra untuk membunuh 4 dan melukai 3. Bahkan benua liar runtuh di bawah mantranya. Petik 2. Keributan dimulai, tetapi gemuruh menggelegar di langit tiba-tiba menyebabkan semua orang terdiam. Guntur bergemuruh di langit semua berkumpul di dalam tubuh Wang Lin sampai tidak ada jejak yang tersisa. Seseorang yang mengenakan pakaian putih dengan rambut putih mengalir di udara turun dari langit. Dia mendarat di samping Lu Yanfei di arena. Wang Lin memandang Lu Yanfei yang rapuh dengan ekspresi menyesal dan dengan lembut berkata, "Aku terlambat." Lu Yanfei tidak bisa lagi menahan air mata di matanya saat dia melihat ke arah Wang Lin dan menggelengkan kepalanya. Dia menunjukkan senyum bahagia dan dengan lembut berkata, "Kamu belum terlambat. Selama Anda bisa datang, tidak pernah terlambat." Petik 2. Kamu kembali. Denganku di sini, tidak ada yang bisa memindahkan sekte asal. Dalam kompetisi ini, apakah itu sekte peringkat 5, 6, atau 7, saya akan menjadikan sekte asal nomor 1. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan angin sepoi-sepoi menerbangkan Lu Yanfei kembali ke tempat anggota sekte asal berada. Wang Lin memandang ke sekte abadi dan menggenggam tangannya ke arah lelaki tua yang berbicara itu. Namun, dia terkejut saat melihat Li Qianmei dan Mu Bingmei. Dia menarik pandangannya setelah beberapa saat terkejut dan melihat ke arah Lu Yunchong, yang memiliki ekspresi rumit dan senyum pahit. Kultivasi saudara Lu, sangat berbeda dari 100 tahun yang lalu. Sekte Ungu Dao saya kalah dalam kompetisi sekte peringkat 5 ini. Lu Yunchong menggenggam tangannya dengan senyum pahit. Jika kultivasi Wang Lin hanya sedikit lebih kuat darinya, dia akan tega bertarung. Namun, pikirannya sudah berantakan hanya dari berdiri di sini, dan yang lebih menakutkan adalah dia merasa jantung Dao-nya akan runtuh. Seolah-olah orang di depannya adalah pusaran yang menyedot semua niat Dao. Jika dia sedikit tidak fokus, dia merasa semua Dao-nya akan tersedot. Wang Lin sedikit tersenyum, tetapi ekspresinya menjadi dingin dan dia dengan lembut berkata, "Saudara Lu, ada satu hal yang ingin saya tanyakan." Lu Yanfei terluka. Siapa yang melakukannya? Lu Yunchong tidak ragu untuk menunjuk ke Sekte Musik Surgawi dan berkata, "Lu Yingji dari Sekte Musik Surgawi." Kemudian dia menunjuk ke arah Mountain Seeking Sek. Zhao Long dari Sekte Gunung Mencari. Mereka memiliki pikiran penuh nafsu tentang Lady Lu. Petik 2. Wang Lin mengangguk dan melihat ke arah Sekte Musik Surgawi. Ada kilatan kedinginan saat dia melangkah ke udara dan menyerbu menuju Sekte Musik Surgawi. Di area Sekte Musik Surgawi, ekspresi Lu Yingji sangat berubah dan dia mundur. Gurunya dan para tetua sekte semuanya memiliki ekspresi serius. Gurunya menangkapnya dan mereka tiba-tiba menyerbu ke daerah di mana sekte abadi berada. Master Sekte Celestial Music Sekte melangkah maju dan memblokir Wang Lin. Dia memiliki ekspresi hormat di wajahnya dan akan menjelaskan. Namun, Wang Lin bahkan tidak mau mendengarkan.
Melihat orang yang menghalangi jalannya, dia melambaikan tangannya dan embusan angin menderu. Angin mengandung guntur, dan bertabrakan dengan Master Sekte Celestial Music Sekte. Ada gemuruh yang mengguncang bumi yang mengejutkan dunia ketika Master Sekte Musik Surgawi mengeluarkan darah dan tubuhnya runtuh. Jiwa asalnya terbang keluar, dan matanya dipenuhi teror. Wang Lin bahkan tidak berhenti. Dia berjalan menuju orang tua yang menarik Lu Yingji. Dia memang tidak cepat, tapi setiap langkahnya akan membuat jiwa asal mereka bergetar. Semua pembudidaya di platform sekitarnya menjadi diam. Sekte utama, tolong. Dahi guru Lu Yingji dipenuhi keringat dan matanya dipenuhi teror saat dia berteriak pada orang-orang dari Sekte Abadi. Feng Hai ragu-ragu sebentar dan menggenggam tangannya untuk berbicara. Rekan kultivator Lu, tolong. Namun, Wang Lin melambaikan tangannya dan memotongnya. Dia mempermalukan sekte asal saya, jadi dia harus mati. Siapapun yang mencoba menyelamatkannya akan mengalami nasib yang sama. Wang Lin perlahan berkata dan kemudian mengangkat tangan kanannya. Dia telah datang ke Sekte Abadi untuk menjadi pencegah sekte asal dan mendorong mereka. Pada saat ini, dengan satu jari, dunia bergetar dan jari takdir surgawi muncul. Riak bergema di langit saat jari raksasa muncul dan memberikan tekanan yang mengerikan. Semua orang tersentak saat mereka menatap dengan linglung pada jari raksasa yang menduduki dunia. Jari itu melolong saat turun, langsung mendarat di Lu Yingji dan gurunya dengan keras. Bumi bergetar dan bahkan planet budidaya pun bergetar. Darah berceceran di mana-mana. Lu Yingji dan tubuh gurunya hancur dan jiwa asal mereka runtuh. Angin bertiup dan menyebarkan bau darah. Bunuh Lu Yingji semudah menghancurkan semut. Kata-kata yang diucapkan Lu Yunchong beberapa hari yang lalu seperti angin musim dingin. Wang Lin berbalik dan melihat ke arah gunung mencari sekte. Dia mengambil langkah ke arah mereka. Bab 1254 memarahi Sekte Abadi. Jari surgawi tidak menggunakan energi spiritual surgawi karena mantra ini bukanlah mantra surgawi. Itu adalah sesuatu yang bisa digunakan Wang Lin ketika dia menyatu dengan jiwa Alsir sejenak. Yang dikonsumsi adalah jiwa Alsir, dan terlebih lagi energi asal Wang Lin. Jika bukan karena fakta bahwa tingkat kultivasinya telah meningkat, dia tidak akan bisa menggunakannya dengan mudah. Namun, kekuatan jari takdir surgawi ini jauh lebih lemah daripada ketika Alsir menggunakannya. Bagaimanapun, ada celah besar dalam tingkat kultivasi mereka, dan metode penggunaan mantra sangat berbeda. Wang Lin telah menggunakan jari surgawi segera karena dia ingin mengejutkan semua orang. Dia masih terluka, jadi dia harus menunjukkan bahwa mantranya kuat dan tidak dapat diprediksi. Hanya dengan begitu dia bisa mencapai tujuannya di Sekte Abadi. Kecuali itu adalah pilihan terakhir, dia tidak akan begitu saja memanggil nyamuk buas. Mereka adalah kartu as tersembunyinya. Bumi masih bergetar dan gelombang kejut bergema. Suara angin masih bergema di telinga semua orang. Bau darah masih mengingatkan hampir 100.000 petani akan pemandangan yang mengejutkan itu. Wang Lin menghancurkan tubuh Master Sekte Cabang Sekte Abadi dan membunuh sesepuh dan murid kepala Sekte Cabang itu. Semua ini terjadi di Sekte Abadi, dan ketika tetua Sekte Abadi Feng Hai mencoba berbicara, Wang Lin tanpa basa-basi mengatakan satu baris. Siapapun yang mencoba menyelamatkan mereka akan menderita hukuman yang sama. Ada orang yang memiliki kekuatan dan status untuk melakukan ini, tetapi sangat sedikit yang punya nyali untuk melakukannya. Serangan bersih Wang Lin benar-benar mengejutkan semua orang di sini. Lu Yanfei menunduk dan tampak tenang, tapi ada perasaan hangat di sekitar hatinya. Mu Bingmei memiliki ekspresi yang rumit, dan kepahitan di hatinya meningkat. Dia berpikir tentang sistem bintang aliansi, tentang alam kekosongan cemerlang yang dihancurkan, dan tentang kekuatan Tuo Shen. Situasinya mirip dengan Lu Yanfei. Namun, Lu Yanfei menyuruhnya berdiri di belakangnya, sementara dirinya sendiri, dalam ketidakberdayaannya, dia hanya bisa diam-diam menjadi kuat dan menanggung semuanya. Ekspresi Li Qianmei tenang saat dia diam-diam menatap Wang Lin. Ada senyuman di wajahnya seperti 100 tahun yang lalu. Wang Sanshan mengerutkan kening saat dia memikirkan jari itu dan sepertinya memikirkan sesuatu. Monster tua dari Sekte Abadi memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan semuanya sangat licik. Pada saat ini, tidak mungkin untuk mengetahui suasana hati mereka, tetapi tatapan mereka ke arah Wang Lin tampak agak dingin. Hanya Master Sekte Abadi yang berbeda karena dia adalah satu-satunya orang yang dapat melihat melalui kultivasi Wang Lin. Dia tidak mengungkapkan ekspresi pada Wang Lin yang membunuh orang-orang dari Sekte Musik Surgawi, seolah-olah dia bahkan tidak melihatnya. Wang Lin berbalik. Ekspresinya tenang, tapi niat membunuhnya menyebar. Dia memandang gunung mencari sekte di kejauhan dan perlahan berjalan. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Hampir 100.000 tatapan berkumpul di Wang Lin. Semua tatapan itu tidak membuat Wang Lin merasa tidak enak badan sama sekali.
Dia tidak cepat, tetapi setiap langkah yang dia ambil menyebabkan hati orang-orang dari Sekte Pencarian Gunung untuk berdetak kencang. Mereka merasa seperti sedang menghadapi binatang buas dari zaman kuno yang telah membuka mulutnya dan akan melahap mereka. Master Sekte dari Mountain Sea King Sek benar-benar pucat. Meskipun dia adalah seorang kultivator Nirvana Saterer, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Wang Lin. Ketika dia berpikir tentang bagaimana orang ini adalah orang yang sama yang memaksa sekte untuk memindahkan benua mereka, kulit kepalanya menjadi mati rasa dan dia tidak berani berpikir untuk melawan sama sekali. Di wilayah peringkat 7, Sekte Pencarian Gunung hanyalah sekte kecil. Tidaklah bijaksana bagi seorang tetua untuk melawan orang seperti itu. Matanya berbinar dan dia menatap kepala tetua. Kepala tetua memiliki kultivasi yang mendalam. Dia berada di tahap pertengahan Nirvana Saterer. Bahkan kepala tetua hampir kehilangan akalnya ketika dia menyadari bahwa Wang Lin adalah orang menakutkan yang telah menyerbu melalui wilayah peringkat 7. Dia secara pribadi melihat Wang Lin menggunakan War Spirit Print dan tahu dia bukan tandingan. Dia memperhatikan tatapan Master Sekte, dan mereka segera mengerti tetapi ragu-ragu. Namun, keraguan-raguan ini runtuh saat Wang Lin melangkah maju. Tragedi yang merupakan sekte musik surgawi ada di hadapan mereka. Master Sekte mengatupkan giginya dan menghindar ke samping. Pada saat yang sama, kepala tetua juga pindah ke samping. Saat mereka berdua menghindar, orang-orang dari Sekte Pencarian Gunung semuanya tersebar ke samping. Orang-orang di depan mereka juga membuka jalan. Pada saat ini, tidak ada orang di sekitar Zhao Long. Jiwa asalnya gemetar saat dia menatap Wang Lin. Kamu, keluar. Wang Lin berhenti dan menunjuk jiwa asal Zhao Long. Orang tua ini akan keluar. Mata Zhao Long merah dan pikirannya bergetar seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi dingin. Meskipun dia memiliki banyak orang di sekitarnya, dia merasa seperti telah ditinggalkan oleh dunia. Di dunia yang luas ini, dia adalah satu-satunya yang tersisa. Saat dia meraung, Zhao Long menyerbu seperti orang gila, menatap Wang Lin. Api yang tak terlihat mulai menyala. Di pojokan, dia memutuskan untuk membakar jiwa asalnya dengan imbalan kekuasaan. Zhao Long menyerang seperti orang gila, dan aura kesedihan mengelilingi daerah itu. Saat dia menyerang, level kultivasinya meningkat seperti orang gila dari Nirvana Saterer tahap awal ke Nirvana Saterer tahap tengah. Dari jauh, tubuhnya seperti meteor terbakar yang terbang menuju Wang Lin. Saat dia bergerak maju, perasaan gila menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, bahkan cahaya dari langit menjadi redup, sampai jiwa asal Zhao Long yang terbakar menjadi cahaya terang yang menarik perhatian semua pembudidaya di sekitarnya. Jika kamu ingin aku mati, kamu harus membayar harganya. Pada saat-saat terakhir hidupnya, Zhao Long mengeluarkan raungan yang mengguncang langit dan bumi. Bahkan pikiran para pembudidaya sekitarnya bergetar. Bahkan orang-orang dari Sekte Abadi tergerak. Itu tidak umum bagi seseorang untuk dapat memaksa seorang kultivator Nirvana Saterer untuk membakar jiwa asal mereka dan memilih penghancuran diri. Namun, ini terjadi sebelum semua orang. Jiwa asal yang terbakar yang akan meledak akan melepaskan sejumlah besar kekuatan destruktif. Bahkan para pembudidaya dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi secara tidak sadar akan memilih untuk menghindarinya, tetapi Wang Lin tidak mengelak, dan sebaliknya, matanya bersinar. Ekspresi Feng Hai suram. Dia adalah seorang tetua dari Sekte Abadi dan bertanggung jawab atas kompetisi. Wang Lin baru saja membunuh orang-orang dari Sekte Musik Surgawi sambil mengabaikan kata-katanya. Jika hanya itu, tidak apa-apa, tapi sekarang orang ini akan membunuh orang dari wilayah peringkat 7. Sekte di wilayah peringkat 7 sangat berharga bagi anggotanya. Orang lain tidak akan peduli jika Zhao Long hidup atau mati. Mereka tidak perlu peduli jika reputasi Zhao Long anjlok, tetapi dia, Feng Hai, peduli karena dia berasal dari Sekte Pencarian Gunung sebelum menjadi sesepuh dari Sekte Abadi. Jika Li Qianmei membunuh seseorang, itu akan baik-baik saja karena Li Qianmei memiliki Sekte Penghancur Surga di belakangnya, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Namun, saat ini berbeda. Rekan kultivator, tolong beri orang tua ini wajah dan jangan menyerang siapapun dari Sekte Pencarian Gunung. Kata-kata Feng Hai suram saat dia mengungkapkan aura dingin dan menyerang Wang Lin. Tepat pada saat ini, jiwa asal Zhao Long yang terbakar mendekati Wang Lin seperti meteor. Ekspresi Wang Lin tenang saat niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Niat membunuh ini sangat kuat, saat itu muncul menyebabkan langit berubah warna. Seolah-olah hantu yang tak terhitung jumlahnya menangis di langit menyebabkan daerah sekitarnya diselimuti dingin yang tak ada habisnya. Niat membunuh ini muncul tiba-tiba dan meledak. Di bawah pengaruh ini, ekspresi Feng Hai berubah drastis dan dia berhenti. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia mengambil langkah lain, dia akan memasuki jangkauan mantra Wang Lin, dan yang menunggunya adalah pembantaian tanpa ampun. Tepat pada saat ini, Wang Lin pindah.
Menghadapi jiwa asal yang gila dan terbakar itu, Wang Lin melangkah maju. Tubuhnya berbalik dan kaki kanannya menyerang. Kaki kanannya segera bertabrakan dengan jiwa asal yang terbakar. Rambut putihnya tergerai dan jubah putihnya berkibar. Tidak ada mantra, dan dia tidak menghindar, juga tidak menggunakan teknik mewah apapun. Dia menggunakan serangan paling dasar, paling langsung, dan paling berkesan. Gemuruh yang menggetarkan surga bergema seperti orang gila. Kaki kanan Wang Lin tidak berhenti dan mendarat di jiwa asal Zhao Long. Meskipun Zhao Long telah membakar jiwa asalnya, dia tidak bisa menahan kekuatan absolut. Meskipun dia membakar jiwa asalnya, dia masih harus mati. Gemuruh berlanjut saat meteor itu runtuh menjadi titik cahaya. Wang Lin menarik kakinya dan terlihat sangat tenang. Tatapan dinginnya menyapu para pembudidaya di sekitarnya sebelum mendarat di Feng Hai. Fellow cultivator, kata-katamu sudah terlambat. Ekspresi Feng Hai suram saat dia menatap Wang Lin. Dia tidak berbicara untuk waktu yang lama dan berjalan kembali ke tribun Sekte Abadi. Lingkungan sekitarnya sangat sunyi, tetapi setelah hening sesaat, keributan menyebar ke seluruh platform. Dari beberapa saat singkat sejak Wang Lin muncul, dia telah membunuh orang-orang dari Sekte Musik Surgawi dan Zhao Long dari Sekte Mountain Seeking. Semua ini membuat guncangan semakin hebat. Mantranya mengejutkan, tapi tubuhnya bahkan lebih menakjubkan. Mata lelaki tua berbaju putih itu bersinar terang. Sekte Musik Surgawi dan Sekte Pencarian Gunung tidak signifikan dibandingkan dengan seorang kultivator yang kuat seperti ini. Wang Lin berbalik dan melihat para pembudidaya sekitarnya. Suaranya hambar, tapi semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Saya mewakili sekte asal untuk menantang semua sekte peringkat 6 dan 7. Siapa yang berani datang lebih dulu? Suara Wang Lin seperti angin dingin yang menyebabkan semua orang terdiam sekali lagi. Lu Yunchong menarik napas dalam-dalam sambil menahan rasa shock di hatinya. Dia memandang Yuan Fei di antara para pembudidaya dan mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman. Wajah Yuan Fei sangat pucat saat dia menatap Wang Lin di arena. Dia merenung sejenak dan masih tidak berani melangkah maju. Suara tenang perlahan bergema di langit. Aku adalah Yun San dari Sekte Awan Hijau peringkat 7. Saya ingin berdebat dengan fellow cultivator Lu. Bab 1255 memarahi Sekte Abadi. Peringkat 7 Green Cloud Sect berada di peringkat ketiga di antara peringkat 7 sekte terakhir kali. Mantra sekte ini berfokus pada perubahan dan tidak dapat diprediksi. Sekte mereka sangat besar, dengan lebih dari 7.000 orang, dan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah menghasilkan banyak pembudidaya yang kuat. Para pembudidaya yang kuat ini sering dipilih oleh Sekte Abadi untuk dipersiapkan. Suara tenang itu datang dari seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah. Dia tampak tenang dan kulitnya agak kuning, seolah-olah dia sakit parah. Setelah dia berbicara, dia melompat dari peron. Sepertinya ada awan yang tak terlihat di bawah kakinya saat dia perlahan mendekati arena. Pria ini, Yun San, sangat terkenal di wilayah peringkat 7. Biasanya, dia akan tinggal dalam budidaya pintu tertutup dan tidak berkeliaran di luar. Dia hanya keluar karena itu adalah kompetisi sekte utama. Tingkat kultivasinya tinggi. Dia melepaskan aura Nirvana Saterer tahap akhir. Rumor mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari 3 yang akan mewakili Sekte Abadi dalam kompetisi antara Sekte peringkat 8. Sekte Abadi telah memberinya banyak perhatian dalam 1000 tahun terakhir. Sejumlah besar pil, harta karun, dan bahkan mantra dikirim untuk membantunya. Bahkan salah satu dari 7 tetua agung dari Sekte Abadi telah mengajarinya selama 1000 tahun. Dapat dikatakan bahwa dia adalah seseorang yang Sekte Abadi telah berusaha keras untuk membesarkan untuk memenangkan persaingan antara Sekte peringkat 8. Saat dia melangkah maju, orang-orang di sekitarnya mulai berbicara. Meskipun Yun San tidak terlihat tua, dia telah berkultivasi selama ribuan tahun. Dia tenang ketika dia tiba sebelum Wang Lin dan menggenggam tangannya. Rekan kultivator Lu, mohon beritahu saya. Setelah dia selesai berbicara, matanya bersinar terang dan tahap akhir budidaya Nirvana Saterer meletus. Sebuah pusaran terbentuk dengan dia sebagai pusat dan menyapu keluar. Dari kejauhan, samar-samar terlihat pusaran raksasa yang perlahan berputar. Bayangan 9 harimau merah tiba-tiba muncul di pusaran, dan raungan mereka mengguncang surga. Transformasi 9 jiwa harimau. Ada orang yang berpengetahuan luas, dan mata mereka menjadi serius. Di tribun tempat Sekte Abadi berada, Feng Hai memiliki ekspresi suram saat dia melihat Wang Lin. Dia sangat licik, dan kecuali dipaksa tersudut, dia tidak akan melawan seseorang yang dia tidak percaya diri untuk menang. Dia akan mengambil kesempatan ini untuk melihat berapa batas orang yang telah membunuh Zhao Long. Tetua Sekte Abadi lainnya menganggap Yun San sebagai rekan mereka.
Mereka tahu bahwa jika bukan karena fakta bahwa dia ditugaskan untuk menjadi salah satu dari 3 orang yang bersaing dengan sekte peringkat 8 lainnya, dia pasti sudah menjadi tetua dari sekte abadi. Master sekte dari sekte abadi menyipitkan matanya dan mengungkapkan ekspresi kekaguman. Dia tahu bahwa Yun San bukanlah yang terkuat dari 3 orang yang dipilih, tetapi hanya tahap akhir budidaya Nirvana Saterer sudah cukup untuk menampilkan kekuatan sekte abadi. Dalam beberapa kompetisi hebat sebelumnya di antara sekte peringkat 8, sekte abadi berada di dekat bagian bawah. Kali ini, lelaki tua itu percaya bahwa bahkan jika mereka tidak bisa menang, mereka tidak akan berada di bawah. Mata Yun San mengungkapkan niat pertempuran saat tangannya membentuk segel dan menunjuk ke depan. Pada saat ini, 9 jiwa harimau merah yang dibentuk oleh pusaran segera meraung dan menyerbu keluar. Di langit, mereka tumbuh hingga lebih dari 1000 kaki dan menyerang Wang Lin dari 9 arah berbeda. Seolah-olah dunia menjadi merah seiring dengan kemunculan ke-9 harimau ini. Ekspresi Wang Lin netral dan dia tidak terganggu sama sekali. Kunci untuk mencapai tujuannya di sekte abadi adalah menjadi cepat. Hanya dengan begitu dia bisa mengejutkan semua orang dan membuat sekte asal terkenal. Jika dia menyeretnya terlalu lama dan lukanya yang tertekan menjadi lebih buruk, itu tidak akan sepadan. Saat 9 harimau tiba, Wang Lin mengambil langkah dan wilayah kekuasaannya berubah. Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi seolah-olah tidak mungkin membedakan yang benar dari yang salah. Pada saat yang sama, Wang Lin melambaikan tangannya dan api biru muncul, membentuk pusaran. Mengaktifkan. Wang Lin meraung, dan pusaran api di sekitarnya mulai berputar terbalik dan menyebar. Itu langsung bertabrakan dengan 9 harimau yang masuk. Gemuruh menggelegar menggema dan riak keras menyebar. 9 harimau dikelilingi oleh api biru, dan 3 dari mereka segera roboh, menciptakan gelombang kejut yang mengguncang surga. Wang Lin keluar dari api menuju Yuan San. Pada saat yang sama, dia menunjuk ke langit dan berteriak, api langit dan bumi. Setelah dia berbicara, semua kultivator yang mengolah api terkejut. Mereka semua jelas merasakan bahwa elemen api di dalam tubuh mereka telah menjadi gila dan hampir lepas kendali. Seolah-olah api ingin keluar dari tubuh mereka seolah-olah seseorang memanggil mereka. Para pembudidaya yang mengolah api merasa tubuh mereka terbakar. Api mengerikan muncul dan berkumpul ke arah tangan kanan Wang Lin. Di antara orang-orang dari sekte abadi, salah satu ekspresi tetua berubah sangat. Dia mengolah api, dan pada saat ini, tangannya dengan cepat membentuk segel sebelum menunjuk beberapa kali ke dadanya sendiri. Baru kemudian dia menstabilkan asal api di tubuhnya. Seolah-olah pada saat ini, Wang Lin telah menjelma menjadi api pertama yang muncul di dunia dan menjadi penguasa api. Semua api di dunia harus mendengarkan perintahnya. Sinar api terbang keluar dari kerumunan dan berkumpul menuju Wang Lin. Semua ini terjadi hampir dalam sekejap. Saat Wang Lin menyerbu ke depan, api berkumpul dari segala arah untuk membentuk bola api. Bola api itu segera menyatu dengan tangan kanan Wang Lin. Ekspresi Yun San berubah dan dia segera mundur. Tangannya meraih kekosongan untuk membuka ruang penyimpanannya, dan dia hendak mengambil harta untuk dilawan. Namun, bagaimana Wang Lin bisa membiarkan dia mengambil harta karun? Semua pembudidaya Nirvana Saterer memiliki beberapa harta yang sangat kuat. Jika harta karun ini diambil, pertempuran ini tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Mata Wang Lin berbinar saat tangan kirinya menunjuk ke arah Yun San dan dia bergumam, berhenti. Dengan satu kata, tubuh Yun San berhenti sejenak. Saat dia berhenti, Wang Lin berubah menjadi lautan api dan mendekat. Tangan kanannya, yang memiliki bola api menyatu di dalamnya, menunjuk 3 kali ke dada Yun San saat Wang Lin lewat. Setiap kali dia menunjuk, ada suara gemuruh yang menggelegar. Tubuh Yun San bergetar, dan dia dikelilingi oleh lautan api. Dia kemudian batuk darah dan kekuatan yang kuat melemparkan tubuhnya ke belakang. Jika hanya itu tidak akan menunjukkan mantra Wang Lin. Meskipun dia telah berhenti, tangan kanannya tanpa ampun mengulurkan tangan. Dengan ini, api tak berujung muncul dari kehampaan dan memenuhi langit. Itu membuatnya terasa seperti dunia api. Saat api tak berujung muncul, itu menyerbu ke tubuh Yun San, dan gemuruh bergema. Pada akhirnya, kabut darah meledak dari tubuh Yun San, tetapi tubuhnya tidak roboh. Cahaya putih susu datang dari dalam tubuhnya dan mengimbangi api. Wajah Yun San menjadi pucat saat mendarat di peron 10.000 kaki jauhnya. Saat dia mendarat, suara berderak bergema dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di platform sebelum itu hancur. Tubuhnya mundur sekali lagi. Dia tidak berhenti sampai dia mundur 1000 kaki lagi. Dia batuk lagi seteguk darah yang mendarat di tanah. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Terima kasih, fellow cultivator, karena menahan diri. Yun San merenung sebentar sebelum menggenggam tangannya pada Wang Lin dan pergi. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi.
Ekspresi Wang Lin tenang, seolah pertempuran itu tidak ada artinya baginya. Dia memang menahan, atau serangan terakhir itu akan menghancurkan tubuh lawannya. Namun, biaya serangan ini sangat besar. Wang Lin telah memaksakan dirinya untuk menggunakan kekuatan penuhnya, sehingga luka-lukanya semakin parah. Namun, orang luar tidak bisa melihat ini sama sekali. Para pembudidaya sekitarnya semua berdiri dan menatap Wang Lin ketika Yun San kalah. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Para tetua dari Sekte Abadi semuanya ketakutan. Meskipun mereka telah mendengar tentang kekuatan Wang Lin, itu hanya pembicaraan. Bahkan jika mereka mempercayainya, itu tidak mengejutkan seperti melihatnya secara langsung. Ketika Wang Lin membunuh orang-orang dari Sekte Musik Surgawi dan Zhao Long, dia menindas yang lemah. Meskipun mantranya mengejutkan, para tetua dari Sekte Abadi tahu bahwa mereka bisa melakukannya juga, jadi mereka tidak terlalu peduli. Namun, ini sangat berbeda. Tingkat kultivasi Yun San tidak jauh berbeda dari mereka. Mereka merasa getir ketika menyadari bahwa jika mereka bertukar tempat dengan Yun San, mereka masih akan kalah. Lebih penting lagi, Lu Zihao terlihat sangat tenang, seolah-olah itu bukan apa-apa. Ini menyebabkan hati mereka bergetar sejenak. Feng Hai diam-diam merenung saat dia melihat Wang Lin, dan matanya berbinar. Tetua yang membudidayakan api memandang Wang Lin dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia memiliki perasaan yang paling dalam, dan pada saat terakhir itu, dia merasa bahwa jika Wang Lin menginginkannya, apinya akan meninggalkan tubuhnya untuk digunakan Wang Lin. Dia telah bertarung dengan banyak orang, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menemukan hal yang aneh. Pandangan Wang Lin tenang saat dia melihat ke langit dan perlahan berkata, "Hari ini aku ingin bertempur. Siapa yang akan menemaniku?" Petik 2. Dulin dari Lembah Pinus Ungu peringkat 7 akan bertarung dengan fellow cultivator Lu. Aku adalah Yin Yue dari Sekte Surga Yin peringkat 7. Mohon beritahu saya. Petik 2. Suara pria dan wanita keluar pada saat bersamaan. Satu datang dari selatan dan satu datang dari timur menuju arena. Namun, ketika mereka melihat satu sama lain, mereka tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Wang Lin menarik pandangannya dari langit dan dengan tenang berkata, "Kalian berdua, datang bersama." Tangan kanannya terangkat ke udara dan menekan peron. Platform yang menempati sebagian kecil planet bergetar, dan bahkan seluruh planet budidaya tampak bergetar. Aura kuno sepertinya ditarik keluar dari planet oleh Wang Lin. Tubuh Wang Lin menjadi kabur di dalam auranya. Kekuatan untuk mengekstraksi jiwa planet. Seorang kultivator segera berseru, suaranya dipenuhi teror. Bab 1256 memarahi Sekte Abadi. Tidak semua orang di antara para pembudidaya di sekitar tahu apa arti tindakan Wang Lin. Mereka hanya merasakan tangan Wang Lin menggenggam tanah dan membuatnya gemetar. Mereka hanya merasakan getaran ini, tetapi sebenarnya, bumi tidak bergerak. Yang menyentuh hati mereka. Seolah-olah pada saat ini, pikiran semua orang ditarik oleh Wang Lin dan diseret ke bumi. Kemudian mereka sekali lagi ditarik keluar dari bumi. Penglihatan mereka kabur seolah-olah dunia dipenuhi dengan aura kuno. Aura ini begitu pekat, itu akan cukup untuk mencekikmu. Semua ini tampak seperti halusinasi, tetapi cukup nyata untuk menakutkan. Seolah-olah tangan Wang Lin adalah pusaran yang langsung dapat menyedot energi asal dunia, jiwa planet, dan pikiran semua pembudidaya di sekitarnya. Apakah mereka melawan atau tidak, apakah mereka setuju atau tidak, mereka semua disingkirkan dengan paksa. Banyak orang tidak tahu tentang mantra untuk mengekstrak jiwa planet ini, tetapi mereka semua memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa mereka telah menyatu dengan planet ini dan bahwa jiwa mereka ditarik keluar oleh Wang Lin. Gerakan itu mengguncang langit dan bumi, dan ketenangan menyegel bintang itu dan mengekstraksi jiwa. Ini ekstraksi jiwa planet. Hanya beberapa orang di wilayah peringkat 7 yang mengetahui mantra ini. Kultivator yang berseru adalah salah satunya, dan dia tiba-tiba berdiri. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tidak hanya dia, semua monster tua dan pembudidaya yang tahu tentang mantra ini terkejut. Mereka tidak berani percaya apa yang mereka lihat itu nyata. Rumor mengatakan bahwa planet budidaya memiliki jiwa. Jika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu dan pemahaman mereka tentang langit tinggi, mereka dapat mengekstraksi jiwa planet budidaya untuk digunakan sebagai mantra. Petik 2. Ada rumor tentang ini sebelum angin Celestial Realm runtuh, tapi tidak ada cara untuk membuktikan keberadaan mantra ini. Lu Zihao ini, dia, benar-benar bisa menggunakannya. Jenis energi asal dan aura kuno ini cocok dengan catatan kuno. Tidak salah lagi, ini adalah ekstraksi jiwa planet. Petik 2. Ekspresi Wang Lin tenang. Saat dua orang terbang di atas, tangan kanan Wang Lin sepertinya telah memegang seluruh planet budidaya dan tiba-tiba mengangkatnya. Dalam sekejap, bumi mengeluarkan suara gemuruh yang sunyi.
Alasan diam itu karena tidak bisa didengar tapi bisa dirasakan dengan jelas. Bumi, planet budidaya ini, bergetar. Aura kuno menjadi padat seperti orang gila, seolah-olah planet budidaya terbangun dari tahun-tahun tidurnya yang tak terhitung jumlahnya untuk pertama kalinya. Ini bukanlah kebangkitan yang lembut, tetapi kebangkitan yang kuat. Seolah-olah aura kuno yang telah terkondensasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan ditarik keluar bersama jiwa. Segala sesuatu di dunia ini memiliki jiwa, bahkan pepohonan dan rumput, jadi planet budidaya secara alami juga memiliki jiwa. Namun, jiwa dari planet budidaya akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terbentuk dan sangat kuat. Itu berisi keunikan dunia dan juga petunjuk hukum surga. Meskipun ekstraksi jiwa planet terdengar sederhana, sangat sedikit orang yang benar-benar dapat mencapainya. Pada saat ini, planet budidaya ini bukan lagi planet, tetapi roh. Apa yang dia ekstrak adalah jiwa dari roh ini. Saat Wang Lin mengangkat tangan kanannya, gas putih susu keluar dari seluruh planet budidaya. Kabut putih menyerbu dengan sangat cepat menuju peron, menuju Wang Lin, menuju tangan kanannya. Saat ini, semua pembudidaya melihat ilusi bahwa semua rumput di planet ini layu, menjadi kuning, dan akhirnya menghilang menjadi abu. Semua gunung di planet kultivasi ini menjadi abu-abu, dan tidak ada lagi energi spiritual yang tersisa karena semuanya tersedot. Bahkan air di sungai menjadi keruh hingga mengering, menampakkan dasar sungai. Bahkan laut yang menempati 20% dari planet budidaya tampak mendidih dan memicu gelombang dahsyat. Gemuruh ombak sepertinya telah menyebar ke sini untuk didengar semua orang. Yang lebih mengejutkan adalah aura kuno itu sepertinya mewakili waktu. Saat berkumpul, jiwa planet diaduk dengan keras ke dalam kabut putih yang tiba-tiba meletus dari bumi. Gas putih keluar dari platform di bawahnya dan berkumpul di tangan kanannya. Para pembudidaya di sekitarnya semua tercengang ketika mereka merasakan jiwa planet budidaya ini ditarik oleh pemuda berbaju putih ini. Seolah-olah selama dia menginginkannya, dia benar-benar bisa menarik jiwa. Pada saat itu, tidak akan ada energi spiritual yang tersisa dan planet ini akan menjadi kehancuran. Bahkan kemungkinan besar planet ini akan runtuh. Ini membuat pikiran mereka gemetar dan kosong. Bahkan orang-orang dari Sekte Abadi semuanya berdiri, dan mata mereka dipenuhi dengan teror. Bahkan Feng Hai tanpa sadar tersentak, dan untuk pertama kalinya, dia menatap Wang Lin dengan ketakutan. Namun, segera dia mencibir. Wang Lin secara terbuka membunuh Zhao Long dan membuat Sekte Pencarian Gunung kehilangan muka, jadi dia harus membayar harga. Feng Hai bukanlah satu-satunya orang yang telah meninggalkan Sekte Pencarian Gunung. Ada satu lagi di hadapannya. Orang itu sangat kuat tetapi memiliki karakter yang eksentrik. Dia tidak lagi peduli dengan hal-hal duniawi dan tidak diam-diam membantu Sekte Pencarian Gunung. Namun, dia adalah Master Sekte generasi pertama dari Mountain Sea King Sek, dan dia sekarang adalah Elder yang tinggi dari Sekte Abadi. Jika Wang Lin tidak membunuh Zhao Long di Sekte Abadi, itu akan baik-baik saja, tetapi dia telah membunuh Zhao Long di sini dan memaksa Sekte Pencarian Gunung untuk mundur. Ini kemungkinan akan memicu kemarahan tetua tinggi ini. Ekspresi Master Sekte Abadi berubah. Saat dia menatap Wang Lin, matanya bersinar cerah. Jika mereka seperti ini, maka tidak perlu membicarakan Du Lin dan Yin Yue, yang datang untuk melawan Wang Lin. Pria dan wanita itu berhenti, keterkejutan memenuhi mata mereka, dan ekspresi mereka sangat berubah. Ekspresi Wang Lin tenang saat tangan kanannya terangkat seperti kilat. Kabut putih ditarik seperti benang, lalu mengelilingi tangan kanannya membentuk bola cahaya putih seukuran kepalan tangan. Aura kuno di dalam bola cahaya ini sepertinya bisa menyebabkan dunia membusuk dan membuat semua pembudidaya tidak penting sebelumnya. Namun, sekarang bola menakutkan ini melayang di tangan kanan Wang Lin. Cara dia memegangnya dengan santai membuat para pembudidaya di sekitarnya terkesiap. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin mengekstraksi jiwa planet. Tapi lebih tepatnya, ini kedua kalinya. Pertama kali adalah ketika iblis yang tersebar telah mengambil alih tubuhnya dan bertempur di Alheaven. Kedua kalinya adalah ketika Wang Lin telah mengekstraksi jiwa planet untuk membantu mengubah planet Suzaku, tetapi pada saat itu, dia tidak menguasainya. Dia hanya memperoleh pemahaman yang dangkal. Namun, sekarang, ketiga kalinya ini bisa dianggap yang kedua kalinya. Karena domain Wang Lin telah berkembang, tingkat kultivasinya telah meningkat, dan bintang hukumnya telah terbentuk, mereka memungkinkannya untuk mengekstrak jiwa planet dengan hampir sempurna untuk digunakan dalam pertempuran. Sangat disayangkan menggunakan mantra yang dibuat oleh jiwa planet ini hanya untuk melawan satu orang. Inilah mengapa Wang Lin menyuruh Du Lin dan Yin Yue untuk menyerang bersama. Tangan kanannya memegang jiwa planet budidaya seolah-olah dia memegang planet itu sendiri. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melambaikan tangan kanannya. Bola cahaya ditembakkan ke arah Du Lin dan Yin Yue. Bola cahayanya tidak besar, hanya seukuran kepalan tangan.
Itu juga tidak cepat. Dengan tingkat kultivasi Dulin dan Yin Yue, mereka bisa mengelak berkali-kali. Namun, saat ini mereka merasa seolah-olah tidak punya tempat untuk mengelak. Perasaan ini mutlak. Meskipun bola cahaya ini kecil, ia terbuat dari jiwa planet, dan melambangkan seluruh planet. Mereka memiliki ilusi bahwa planet budidaya di bawah mereka telah hidup kembali dan menyerang mereka. Meski terdengar seperti ini butuh waktu lama, itu sangat cepat. Ketika bola cahaya mendekat, itu meledak ketika jaraknya beberapa ratus kaki dari Dulin dan Yin Yue. Kali ini, bumi benar-benar bergetar dan kekuatan dahsyat menembaki keduanya. Pada saat inilah laut di sisi barat mulai mendidih dan dengan cepat berubah menjadi uap air. Uap air menghilang seperti orang gila seolah-olah disedot. Awan gelap dalam jumlah besar muncul di langit dan hujan mulai turun. Itu bukan hanya satu bagian, tetapi seluruh planet budidaya diselimuti hujan. Guntur dan penerangan bersiul. Itu mengguncang surga. Tubuh Dulin terlempar ke belakang dan dia mengeluarkan darah. Setelah menahan serangan seluruh planet, tubuhnya hampir roboh. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin tidak memiliki niat membunuh, dia pasti sudah mati. Tubuh Yin Yue juga bergetar, dan dia mengeluarkan darah yang berubah menjadi kabut darah yang dengan cepat tersapu oleh hujan. Tubuhnya terkena dampak yang kuat dan terlempar ke belakang. Wajahnya pucat dan rambutnya berantakan. Hujan benar-benar membasahi dirinya. Anehnya, sekitarnya sunyi, dengan hanya suara hujan yang turun dan guntur sesekali. Saat ini, tatapan semua orang berkumpul pada sosok putih di tengah hujan. Tetesan air hujan akan segera terdorong sejauh 5 kaki dari tubuhnya ketika mereka mendekatinya, dan tidak ada setetes pun yang jatuh padanya. Ini adalah mantra ekstraksi jiwa planet. Setiap monster tua yang mengetahui mantra itu gemetar. Adegan barusan terukir untuk keabadian di benak mereka. Karena pil dan binatang buas, ada pembudidaya yang jauh lebih kuat di sistem bintang laut awan daripada sistem bintang 3 lainnya. Namun, karena pil dan angin Celestial Realm diblokir, mereka tidak dapat mengakses mantra yang ditinggalkan oleh Celestial. Para pembudidaya laut awan jauh di belakang sistem bintang 3 lainnya dalam hal pemahaman mantra. Mantra ekstraksi jiwa planet adalah mantra yang kuat, tapi di laut awan, itu hanya legenda, bukannya tidak ada yang menguasainya, tetapi terlalu sedikit yang memilikinya. Setelah mencapai langkah kedua, mantra seseorang akan dikaitkan dengan domain dan pemahaman mereka tentang surga. Para pembudidaya laut awan mengandalkan pil, dibandingkan dengan pembudidaya sistem bintang 3 lainnya, yang harus memahami wilayah mereka dengan berjuang melawan dunia, mereka terlalu lemah. Bab 1257 Memarahi Sekte Abadi. Terima kasih, rekan kultivator Lu, karena telah menunjukkan belas kasihan. Wajah Dulin pucat saat dia menggenggam tangannya. Darah mengalir di sudut mulutnya dan dia dengan cepat pergi di tengah hujan. Punggungnya terlihat sangat suram. Sebagai kepala tetua dari peringkat 7 lembah pinus ungu dan salah satu fokus dari sekte utama, sejumlah besar pil telah dikirimkan kepadanya. Bahkan pembudidaya yang kuat telah pergi untuk mengajarinya Dao, dan dia pikir dia sudah berdiri di puncak. Tapi hari ini, lawannya bahkan belum habis-habisan. Hanya satu mantra yang mengekstraksi jiwa planet telah membuatnya kalah. Sebenarnya, ketika dia melihat Wang Lin menarik jiwa planet ini, dia tahu dia akan kalah. Namun, dia pikir dia bisa menahan 1 atau 2 saat. Tapi kebenaran itu kejam, dan itu adalah kekalahan totalnya. Pukulan mental semacam ini membuatnya merasa sangat getir. Dia kembali ke bagian lembah pinus ungu di tengah hujan dan diam-diam duduk di sana. Yin Yue juga pucat saat dia menggigit bibir bawahnya dan mengatupkan tangannya ke arah Wang Lin sebelum berbalik. Dia juga suram di tengah hujan. Mu Bingmei menatap semua ini, tertegun. Dia awalnya mengira dia paling memahami kultivasi Wang Lin, tetapi sekarang dia menemukan bahwa pemahamannya tentang dirinya benar-benar tidak signifikan. 100 tahun, aku tidak berpikir dia akan menjadi sekuat ini. Pandangan Mu Bingmei tertuju pada Wang Lin, dan pada saat ini, dia merasa dia menjadi tidak dikenal. Rambut putih dan jubah putih itu membuat kepahitan di hatinya semakin kuat. Tak seorang pun di sini yang tahu masa lalu Wang Lin seperti dia. Dia bahkan tahu setengah dari hidup Wang Lin. Pembudidaya kecil yang keluarganya terbunuh dan terpaksa melarikan diri dari negara Zhao. Kultivator yang menyebabkan sungai darah mengalir di negara Zhao. Ini adalah orang yang secara bertahap menjadi terkenal di planet Suzaku, sampai dia hampir menjadi penguasa planet berikutnya. Sekarang dia cukup kuat untuk membuat bintang-bintang bergetar dengan hentakan kakinya. Li Qianmei juga tidak berpikir bahwa Wang Lin akan mengejutkannya setelah 100 tahun. Membunuh 2 orang dari sekte musik surgawi, membunuh Zhao Long, dengan mudah mengalahkan Yun San, dan akhirnya menggunakan mantra ekstraksi jiwa planet untuk mengalahkan Dulin dan Yin Yue. Adapun Wang Sanshan, dia juga menghirup udara dingin.
Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang ekstraksi jiwa planet dan telah melihat gurunya menggunakannya. Gurunya berkata bahwa tidak lebih dari 3 orang di Laut Awan yang bisa melakukan ini. Di atas jiwa planet adalah jiwa yang hampa. Kekosongan ini berarti jiwa dari sistem bintang. Mantra untuk mengeluarkan jiwa dari sistem bintang adalah mantra langkah ketiga. Gurunya pernah berkata bahwa di antara para kultivator langkah kedua, terdapat legenda dari zaman kuno. Legenda ini berbicara tentang 4 mantra hebat yang bisa dipelajari oleh kultivator langkah kedua dari memahami surga. 2 dari 4 adalah ekstraksi jiwa planet dan pembengkokan spasial. Mantra ini tidak perlu dipelajari tapi bisa dipahami berdasarkan keberuntungan seseorang. Namun, terlalu sedikit orang yang bisa memahaminya. Keheningan berlanjut setelah Dulin dan Yin Yue pergi. Seolah-olah tidak ada yang mau memecah keheningan abadi ini. Para tetua dari Sekte Abadi semua memandang Wang Lin dengan hormat. Mereka tidak bisa melihat melalui kultivasi Wang Lin atau mantranya. Apakah itu jari takdir surgawi, api surgawi, atau ekstraksi jiwa planet yang paling mengejutkan, semuanya mengejutkan. Para tetua tidak bisa membantu tetapi kagum pada Wang Lin. Mereka tidak tahu bahwa mantra apa yang dimiliki Wang Lin, tetapi mereka merasa bahwa mantra yang dia tunjukkan bukanlah batasnya. Masih ada terlalu banyak rahasia dan kejutan mengejutkan yang tersembunyi di dalam dirinya. Apakah ada orang lain dari wilayah peringkat 7 yang berani berdebat dengan saya? Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan aura kuno itu perlahan menghilang. Seolah-olah jiwa diberikan kembali ke planet budidaya. Bumi sedikit bergetar dan berangsur-angsur kembali normal. Seolah-olah semua yang terjadi hanyalah ilusi dan tidak pernah terjadi. Namun, hujan dan kilatan petir jelas mengingatkan semua orang betapa nyata dan menakutkannya itu. Kata-kata Wang Lin tidak memecah keheningan. Seolah-olah suaranya adalah akar dari keheningan. Saat kata-katanya bergema di tengah hujan, keheningan ini menjadi lebih intens. Keheningan mutlak seringkali menyebabkan tekanan yang tidak terlihat. Pada saat ini, sumber tekanannya adalah Wang Lin. Dia berdiri tegak di sana, dan jubah putihnya membuat tekanan ini semakin kuat. Tidak ada yang berani untuk menonjol, dan mereka semua menatap ke platform, ke pria di tengah hujan yang terasa seperti surga. Pada saat ini, penampilan dan sikap Wang Lin semuanya terukir dalam di hati mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Dalam keheningan ini, mata Master Sekte-Sekte Abadi menyala saat dia menatap Wang Lin dan perlahan berkata, rekan kultivator Lu melukai 3 murid yang dimaksudkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi antara Sekte peringkat 8. Anda harus memberi penjelasan kepada orang tuanya. Petik 2. Tatapannya tampak menjadi 2 sinar energi pedang dan menembak ke arah Wang Lin. Tatapannya seakan menyebabkan guntur di langit tidak berani mendekati peron, bahkan hujan pun seolah berhenti di udara. Seolah-olah dunia telah berhenti bergerak. Semua ini karena tatapan orang tua itu. Hanya tatapannya yang bisa menghasilkan efek yang menggetarkan surga. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator nirvana saterer. Hanya seseorang yang pernah mengalami Heaven's Blade yang bisa. Wang Lin memiliki perasaan terkuat. Dia dikunci oleh tatapannya, dan dia merasa seolah-olah segala sesuatu di dunia adalah milik orang lain. Tatapan itu seperti kedatangan kekuatan surga. Guntur secara alami harus menghindar dan hujan harus berhenti di hadapan kekuatan surga. Bahkan pikiran Wang Lin bergemuruh. Luka yang ditekan di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda meletus, tetapi ekspresi Wang Lin tetap netral. Matanya berbinar dan tatapannya bertabrakan dengan pria tua itu. Tepat pada saat ini, gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Tekanan kuat menyebar seperti orang gila saat tatapan mereka bertemu. Para pembudidaya di sekitar platform semua merasakan angin menderu. Mereka merasa seperti perahu yang kesepian di tengah lautan yang mengamuk. Mereka semua mengaktifkan energi asal di tubuh mereka karena rasanya seperti akan tenggelam jika tidak melakukan ini. Mata Li Qianmei menjadi dingin dan niat membunuh muncul dari tubuhnya. Dia akan memasuki tekanan ini untuk membantu Wang Lin. Namun, saat auranya muncul, lelaki tua itu mengangkat tangannya dan melambai. Tekanan yang kuat mendorong niat membunuh kembali dan menekannya hingga jarak 7 inci dari tubuhnya. Mata Mu Bingmei menjadi dingin dan energi asal di tubuhnya bergerak, menunjukkan kultivasi nirvana saterer miliknya. Tangannya membentuk segel dan dia akan menyerang, tetapi dia segera merasakan kekuatan yang tak tertahankan menekannya, membuatnya tidak mungkin untuk menggunakan kultivasinya. Kultivasi kuat Master Sekte-Sekte Abadi terungkap ke dunia. Untuk bisa menjadi Master Sekte dari Sekte peringkat 8 berarti budidayanya tidak normal. Wajah Mu Bingmei menjadi pucat. Dia bisa merasakan niat membunuh di dalam tekanan Master Sekte. Meskipun ini sepertinya palsu, kekhawatiran membuat pikirannya kacau. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, jadi tangannya membentuk segel yang aneh. Itu adalah mantra yang diturunkan dari generasi Brilliant Void Synthesis.
Saat segel ini muncul, sebuah botol kaca ilusi muncul di sekitar tubuhnya dan menghilangkan kekuatan yang menekannya. Tubuhnya tergesa-gesa, tetapi wajahnya menjadi semakin pucat. Jika dia tidak terluka, dia bisa menggunakan mantra warisan ini dengan sempurna. Namun, tubuhnya hancur dan jiwa asalnya rusak, dan menggunakan mantra ini membuat lukanya semakin parah. Adegan ini mengejutkan orang tua berbaju putih. Pada saat ini, Li Qianmei juga melepaskan aura yang mengejutkan. Niat membunuh yang mengerikan dilepaskan. Seolah-olah iblis telah muncul dan merobek kekuatan penindasan. Li Qianmei melepaskan diri dari tekanan pria tua itu dan menyerang. Ada batu giok di depannya. Ini adalah batu giok yang diberikan oleh orang misterius di sekte iblis padanya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat Li Qianmei dan Mu Bingmei bergegas keluar, Wang Lin mengangkat kaki kanannya dan mengambil langkah maju. Pada saat ini, dia bergabung dengan dunia dan sepertinya menjadi satu dengan planet budidaya. Aura kuno memenuhi tubuhnya. Anda semua tidak perlu bertindak. Saat dia berjalan ke depan, dia melambaikan tangannya dan energi yang kuat namun lembut mengelilingi Li Qianmei dan Mu Bingmei, menyebabkan keduanya berhenti. Kultivator Heaven's Blade, saya sudah pernah bertarung sebelumnya. Pada saat ini, cahaya keemasan meletus dari tubuh Wang Lin. Itu seperti matahari, lembut, tapi juga memiliki kekuatan untuk menghancurkan malam. Saat itu tersebar, guntur yang menghindari daerah ini berkumpul sekali lagi dan hujan yang telah berhenti turun sekali lagi. Seolah-olah dunia mulai bergerak lagi pada saat ini. Suara sok datang dari orang tua berbaju putih. Saat dia berdiri, hujan turun menjadi gas putih yang melesat ke udara. Saya dapat berpartisipasi dalam kompetisi antara sekte peringkat 8, tetapi Anda juga harus memberi saya penjelasan untuk sekte asal. Wang Lin segera mengetahui maksud orang tua itu. Niat membunuh itu hanya palsu. Mata orang tua berbaju putih bersinar dan dia tersenyum. Saat dia hendak berbicara, ekspresinya berubah dan dia melihat ke kejauhan. Gemuruh menggelegar bergema saat seberkas cahaya datang dari kejauhan. Sinar cahaya ini mengandung aura tanpa emosi saat suara rendah datang dari langit. Apakah kamu berani mengambil salah satu mantraku? Tetua tinggi. Semua orang di sekte abadi berdiri dan menggenggam tangan mereka. Ekspresi mereka sangat hormat. Wang Lin mengangkat kepalanya. Cahaya keemasan dari tubuhnya seperti matahari yang terbit dari laut. Itu mempesona. Saat dia melihat cahaya yang mendekat, bahkan matanya keemasan. Bab 1258 memarahi sekte abadi, Sunderet Knight. Mengapa saya tidak berani? Mata Wang Lin bersinar cerah. Cahaya mereka tiba-tiba menggantikan semua cahaya di dunia. Ini menyebabkan seluruh dunia diselimuti cahaya keemasan. Bahkan hujan di langit seakan menjadi emas. Seolah-olah sosok Wang Lin telah menjadi matahari terbit. Cahaya keemasan yang dia lepaskan melesat seperti pedang yang dipenuhi dengan hukum asal. Saat suara tanpa emosi itu bergema, seorang lelaki tua berambut putih tiba di bawah sinar cahaya. Wajah lamanya dipenuhi kerutan dan tatapannya membuatnya tampak seperti dia memahami surga. Saat dia mendekat, langit dan bumi berubah warna, angin membelah awan, dan rasanya seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Lingkaran merah samar-samar muncul di sekitar kulit lelaki tua itu. Saat dia bergerak maju, semua orang yang melihat ini terkejut. Hanya mereka yang berhasil melewati Heaven's Blade pertama yang akan memiliki lingkaran hukum yang melindungi mereka. Halo ini juga mewakili seseorang dengan kekuatan yang mengejutkan. Sosoknya sangat cepat, sedemikian rupa sehingga hampir mustahil untuk melacaknya. Sinar cahaya terbang melintasi langit, dan di napas berikutnya, dia berada 1000 kaki di atas Wang Lin. Dia seperti dewa saat dia dengan dingin menatap Wang Lin. Kamu memang punya nyali. Kata-kata lelaki tua itu tenang saat dia mengangkat tangan kanannya dan membanting tanpa ampun. Bantingan ini menyebabkan langit bergetar. Semua tetesan hujan runtuh menjadi uap air. Saat mereka menghilang, cahaya merah keluar dan membentuk jaring raksasa. Jaring ini menutupi dunia dan berisi kekuatan hukum yang tak ada habisnya yang dapat mengejutkan jiwa asal. Ini adalah jaring yang terbuat dari hukum. Orang tua ini bukan lagi dewa. Ia telah berubah menjadi seorang nelayan yang sedang menghamburkan jaring. Ada batas di dunia ini, dan jaring itu sepertinya adalah pembatas. Orang tua itu berada di langit dan menjadi nelayan. Wang Lin di tanah menjadi ikan, dan bumi menjadi laut. Jaring raksasa menjadi sangkar yang terbuat dari hukum yang ingin menangkap ikan. Adegan ini mengejutkan pikiran Wang Lin. Itu sangat mirip dengan pemahaman daonya sendiri saat itu. Di satu sisi, itu mengkonfirmasi buah daonya sejak saat itu. Saat jaring hukum ditutup, mata Wang Lin berkedip dan dia menyerbu ke udara. Di mata orang lain, Wang Lin adalah ikannya, dan dia tidak bisa lepas dari jaring. Dia akhirnya akan ditangkap oleh jaring dan terjebak dalam sangkar hukum.
Namun, Wang Lin adalah seorang kultivator yang menentang surga. Apa yang dia lawan adalah surga, jadi bagaimana dia bisa tidak melakukan apa-apa? Ketika dia memahaminya saat itu, dia melihat ikan itu terus berjuang untuk melepaskan diri dari jaring. Hari ini, Wang Lin menjadi ikan di bawah mantra orang tua berambut putih. Dia juga akan berjuang melawan jaring hukum, lelaki tua berambut putih, dan surga. Jaring hukum dengan cepat turun dan mengelilingi segalanya. Itu memberi seseorang perasaan bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi, seolah-olah seluruh dunia berada di bawah jaring ini. Cahaya keemasan dari tubuh Wang Lin menjadi semakin terang. Bumi sepertinya menjadi samudra, dan dia adalah matahari yang berangsur-angsur terbit. Mantra pertama yang diciptakan Wang Lin, Sunderet Night. Sunderet Night berisi hukum asal-usul. Dia telah memahami hal ini sambil menyaksikan matahari terbit ketika dia masih di tahap pembersih nirvana. Namun, Sunderet Night terlalu kuat, dan energi asal yang dibutuhkan untuk menggunakannya melebihi batas Wang Lin. Dia hanya bisa menggunakannya pada waktu tertentu tanpa menggunakan energi asal. Namun, sekarang domain Wang Lin telah berubah menjadi benar dan salah, dia telah melahap buah Dao, dia telah menciptakan bintang hukum, dan yang terpenting, pemahaman mantra keduanya memungkinkannya untuk menggunakan Sunderet Night tanpa menunggu momen spesifik itu. Meskipun kekuatannya tidak akan mencapai level tertinggi dan tidak bisa bertahan terlalu lama, itu jauh lebih baik daripada hanya bisa menggunakannya pada saat tertentu. Lebih penting lagi, alasan Wang Lin bersedia menggunakannya dan membuang semua energi asalnya untuk melemparkan Sunderet Night adalah karena dia tidak perlu khawatir tentang hidupnya. Dia punya kawanan nyamuk. Ini adalah kartu as dan mantra penyelamat hidupnya. Karena inilah dia tidak ragu untuk membantu sekte asal bangkit di sekte abadi. Pada saat ini, jaringan hukum tertutup, dan Wang Lin tertawa. Tangannya bergerak dan bumi bergemuruh. Laut ilusi muncul. Meski tidak nyata, masih ada gelombang yang bergelombang. Dunia diselimuti oleh kegelapan dengan hanya jaring merah hukum yang perlahan turun. Adegan aneh ini menyebabkan ekspresi lelaki tua itu berubah dan matanya menyipit. Dia menarik perasaan jijik dan menjadi sangat serius. Ketika dia menyerang, dia tidak berniat membunuh. Itu dimaksudkan sebagai ujian dan ancaman. Dia secara alami telah melihat betapa kuatnya Wang Lin, dan orang seperti ini harus menjadi bagian dari sekte abadi dan tidak bisa menjadi sombong. Dia menyerang untuk memberi Wang Lin pelajaran, mengajarinya bahwa dunia ini besar dan bahwa sekte abadi tidak boleh terprovokasi. Namun, saat melihat Wang Lin menggunakan Sunderet Night, dia menarik napas dalam-dalam. Dia sudah membuang niat untuk memberi pelajaran kepada Wang Lin dan telah mengungkapkan sedikit niat pertempuran. Hukum yang aneh. Mantra anak ini sungguh luar biasa. Petik 2. Para pembudidaya di tribun diselimuti kegelapan. Mereka semua bingung karena kekuatan yang tidak mereka pahami menyelimuti mereka, membuat pikiran mereka bergetar. Bahkan para tetua dari sekte abadi juga seperti ini. Mereka tidak tahu bahwa di tanah roh iblis, Wang Lin telah menggunakan Sunderet Night untuk membunuh Master Void dan memaksa Alsir berjubah abu-abu untuk mundur. Dua dari avatar Nirvana Saterer tahap akhir Alsir telah mati. Mereka juga tidak tahu bahwa Sunderet Night diakui sebagai mantra yang sangat kuat setelah pertempuran di tanah roh iblis. Ombak melonjak di bawah kegelapan malam. Semuanya gelap. Bahkan jaring hukum tampaknya menyatu dengan kegelapan, menyatu menjadi satu. Jaring mendarat di laut, dan ombak mengamuk seolah-olah laut sedang berjuang. Jaring hukum menembus laut dan dengan cepat turun menuju Wang Lin. Namun, saat jaring hukum mendekati Wang Lin, gelombang laut ilusi melonjak. Cahaya keemasan muncul dari laut dan perlahan-lahan mendorong kegelapan malam. Saat cahaya keemasan semakin kuat dan kuat, bahkan lebih banyak cahaya keemasan menembus laut. Segera, matahari terbit muncul di permukaan laut. Saat matahari muncul, dunia diselimuti cahaya keemasan. Kegelapan malam sepertinya terkoyak oleh hukum asal. Gemuruh bergema saat kegelapan dipaksa kembali seperti orang gila. Ketika lebih dari separuh matahari telah terbit di atas laut dan muncul di langit, suara rendah bergema. Sunderet Night. Saat kedua kata ini terdengar, sosok buram muncul di dalam matahari. Sosok ini adalah Wang Lin. Para pembudidaya yang pikirannya telah menyatu dengan kegelapan merasakan sakit di jiwa asal mereka. Seolah-olah tubuh mereka terkoyak seperti kegelapan. Ekspresi orang tua berbaju putih yang juga menyatu dengan kegelapan berubah drastis dan dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, tangannya membentuk segel dan lingkaran merah di sekelilingnya berkedip seperti orang gila saat menahan kekuatan Sunderet Night. Gemuruh menggelegar bergema saat lelaki tua itu mundur. Cahaya keemasan melepaskan cahaya kuat dalam sekejap. Semua kegelapan di dunia runtuh dan menghilang dengan cepat. Tepat pada saat ini, jaring hukum turun ke matahari tempat Wang Lin berada. Sepertinya itu ingin menghentikan matahari terbit.
Saat itu akan menjebak Wang Lin, dia tanpa ampun mendorong tangannya keluar. Cahaya keemasan di sekelilingnya melonjak dan melesat seperti pedang yang berisi hukum asal. Sunderet Knight yang lahir dari laut mengandung hukum asal-usul. Tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan matahari terbit, bahkan jaring hukum. Saat Wang Lin mendorong ke depan, dia meletus dengan kekuatan penuh Sunderet Knight. Cahaya keemasan keluar. Itu bisa merobek semua penghalang langit dan bumi, termasuk ini, jaring nelayan yang terbuat dari hukum. Gemuruh menggelegar menggema saat jaring hukum bergetar. Suara retakan bergema dan kemudian runtuh. Itu menghilang ke dalam kehampaan bersama dengan kegelapan. Nelayan telah melemparkan jala untuk menangkap ikan, tetapi ikan itu meronta-ronta dan melepaskan diri dari jaring. Bagaimanapun, Wang Lin adalah seekor ikan tapi juga bukan ikan. Jika dia seekor ikan, dia pasti sudah kembali ke laut setelah melepaskan diri dari jaring. Namun, dia adalah seorang kultivator yang menentang surga, jadi dia tidak mau pergi. Sebaliknya, dia ingin membalas. Cahaya keemasan mengelilinginya dan dia melangkah keluar ketika jaring hukum rusak. Dia dengan dingin menatap pria tua berambut putih yang sedang mundur yang menolak kekuatan Sunderet Knight. Apakah kamu berani menerima mantraku? Suara Wang Lin sangat kuat, dan itu turun seperti kekuatan surga. Kata-kata ini sangat mirip dengan apa yang dikatakan lelaki tua itu, tetapi sekarang situasinya terbalik karena Wang Lin yang mengatakannya. Jika sebelumnya, orang mungkin mengira Wang Lin sombong. Namun, sekarang, setelah dia menggunakan Sunderet Knight, semua orang masih terjebak dalam kegelapan. Bahkan para tetua dari Sekte Abadi merasa seperti mereka terkoyak seiring dengan malam. Pada saat ini, kata-kata yang sama ini mengandung aura yang mengejutkan. Nafas semua orang sepertinya berhenti. Bab 1259 memarahi Sekte Abadi, mengalir waktu. Orang tua berambut putih terus mundur, tetapi matanya dipenuhi dengan niat pertempuran yang mengerikan. Tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke depan. Setiap kali dia menunjuk, akan ada gemuruh menggelegar dari tubuhnya, dan dia mulai melawan kekuatan Sunderet Knight. Kekuatan lelaki tua ini sangat mengejutkan, dan Sunderet Knight Wang Lin tidaklah sempurna. Gemuruh bergema, dan setelah lelaki tua itu mundur 10.000 kaki, kekuatan Sunderet Knight dibatalkan. Lingkaran merah itu seperti darah di sekelilingnya. Lingkaran merah ilusi muncul di belakangnya dan menjadi raksasa. Lampu merah yang dipancarkan lingkaran merah ini mengelilingi area tersebut. Karena kau mengambil salah satu mantraku, maka aku akan mengambil salah satu mantramu. Ekspresi pria tua berambut putih itu sangat serius. Dia tidak lagi mengeluarkan aura lama tetapi malah melepaskan kultivasinya yang mengejutkan. Lingkaran merah itu lebih merah dari darah saat dia menyerang ke depan. Dia menyeberang 10.000 kaki dalam sekejap saat dia menyerbu Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia tidak memiliki banyak energi asal yang tersisa setelah menggunakan Sunderet Knight, tapi matanya juga melepaskan niat bertarung yang mengerikan. Bintang hukum di antara alisnya berkedip seperti orang gila dan berputar dengan cepat. Saat berputar, energi asal dunia mulai memadat menuju Wang Lin seperti orang gila. Sangat sulit baginya untuk membunuh seseorang di Heaven's Blade pertama. Hanya jika lukanya pulih dan dia melepaskan segel pada kultivasinya untuk mencapai tahap penghancur nirvana, akan ada kesempatan. Namun, jelas semua ini tidak mungkin terjadi. Mata Wang Lin berbinar. Saat pria tua berambut putih itu mendekat, dia mengangkat tangannya dan melambai. Saat dia melambai, kekuatan besar melonjak keluar dari laut di bawahnya. Pada saat yang sama, sebuah bayangan muncul di benak Wang Lin. Di gambar itu ada pintu batu besar di lautan tak berujung. Itu menjulang tinggi dan mengeluarkan aura kuno. Seolah-olah itu sudah ada sejak awal dunia. Gambar ini adalah pintu di alam surgawi angin. Saat gambar muncul di benaknya, itu menggantikan semua pikirannya. Dengan lambaian tangan kanannya, dia menunjukkan citranya kepada dunia melalui metode yang aneh. Saat tangan kanannya melambai, ombak di laut mengamuk, dan pusaran air raksasa muncul. Bumi bergetar dan gemuruh-gemuruh bergema saat pintu batu raksasa perlahan bangkit dari laut. Pada saat ini, pemandangan ini identik dengan yang ada di pikirannya. Saat pintu batu raksasa itu muncul, tekanan yang tak terkatakan menyelimuti dunia. Ini mengejutkan membangunkan semua pembudidaya yang masih kesurupan dari Sunderet Knight. Namun, setelah beberapa saat terbangun, mereka dikejutkan sekali lagi. Melihat gerbang batu di atas lautan, rasa waktu memenuhi hati mereka. Orang tua berambut putih yang menyerbu tiba-tiba berhenti dan tersentak. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Saat dia melihat Sunderet Knight, dia pikir itu adalah batas mantra Wang Lin. Namun, melihat ke pintu batu, dia terguncang. Dengan tingkat kultivasinya, dia bisa merasakan kekuatan waktu dengan lebih jelas, dan dia memiliki firasat buruk.
Bagaimana orang ini bisa memiliki begitu banyak mantra? Sejak dia tiba di sini, dia tidak mengambil harta apapun. Dia baru saja menggunakan mantra. Memiliki kekuatan seperti itu hanya dengan mantra, bukankah dia terlalu kuat? Orang tua itu menarik napas dalam-dalam, dan niat pertempuran di matanya menjadi lebih kuat. Mengingat posisinya di Sekte Abadi, dia tidak diizinkan mundur. Tingkat kultivasinya juga tidak memungkinkannya untuk mundur tanpa bertarung, meskipun dia memiliki perasaan samar bahwa ada sedikit perubahan pada dunia setelah pintu batu muncul. Saat pintu batu menerobos laut, Wang Lin tidak bergerak, tetapi pintu batu dengan cepat mengangkatnya ke langit. Sepertinya dia mengawasi semua kehidupan. Mata Wang Lin benar-benar tenang, tanpa emosi, tapi dia mengeluarkan aura kesedihan. Aura ini seperti alam surgawi angin, begitu padat sehingga tidak akan hilang sama sekali. Pada saat yang sama pintu batu muncul, embusan angin terbang melintasi laut, melewati pintu, dan mengelilingi dunia. Sosok Wang Lin di pintu batu terasa lebih sunyi. Dia berdiri di sana seolah-olah berada di puncak dunia, tetapi selain posisinya, langit tetaplah langit, hanya saja tampak sangat sepi. Perasaan sedih menjadi lebih kuat dengan kesepian ini, seolah-olah itu telah menemaninya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sosok lelaki tua berambut putih itu mendekat dan lampu merah di sekelilingnya bersinar terang. Lingkaran merah di belakangnya menekan ke arah Wang Lin dengan aura penghancur. Saat lelaki tua itu bergerak maju, laut meraung dan ombaknya melonjak. Platform mulai pecah dan runtuh. Platform yang menempati sebagian kecil dari planet ini runtuh dan berubah menjadi kerikil. Bahkan langit dipenuhi dengan retakan seolah-olah akan terkoyak saat lelaki tua itu menyerang. Yang lebih mengejutkan adalah pada saat ini, titik merah cerah muncul di antara alis hampir semua orang yang menonton. Titik-titik ini berwarna merah darah, seolah-olah mengandung intisari darah di tubuh mereka. Hanya beberapa pembudidaya yang mengaktifkan energi asal mereka dengan paksa untuk menahan titik merah agar tidak muncul. Titik darah ini adalah hukum dari orang tua berambut putih. Pada saat ini, kultivasinya meletus seperti orang gila. Sementara itu mengaduk dunia, itu juga memengaruhi para pembudidaya di sekitarnya. Orang tua itu meraung dan menyerbu ke arah Wang Lin. Namun, ketika dia mendekat, mata Wang Lin terbuka seolah-olah dia telah terbangun dari tidur bertahun-tahun. Pandangannya tertuju pada lelaki tua berambut putih itu. Saat tatapan Wang Lin mendarat, pikiran pria berambut putih itu bergetar. Dia merasakannya lebih jelas sekarang. Perubahan kecil pada dunia adalah waktu yang tidak terduga. Mengalir waktu, suara Wang Lin sangat tenang dan rendah. Namun, pada saat ini, kata-katanya memasuki pikiran lelaki tua itu dan memengaruhi ingatannya. Hal ini menyebabkan orang tua itu segera berhenti. Matanya dipenuhi dengan kebingungan dan pergumulan. Mantra mengalir waktu tidak menyerang tubuh atau jiwa asal, tapi ingatan seseorang. Selama perjalanannya ke Sekte Abadi, Wang Lin menemukan bahwa mengalir waktu memiliki efek yang mirip dengan mantra Dao Scatter yang digunakan oleh lelaki tua di alam berwarna Severen. Satu nafas berarti 100 tahun. Dunia seakan menjadi abadi. Aliran waktu sepertinya menjadi sunyi, dan dengan tenang berlalu. Satu napas, dalam sekejap mata, 10 napas berlalu. Kerutan pada pria tua berambut putih menghilang banyak dan perjuangan di matanya menjadi lebih intens. Pada saat ini, dia tenggelam dalam ingatannya ketika 1000 tahun berlalu seperti halaman dari sebuah buku yang dibalik. Apa yang bergerak bukan hanya kultivasi orang tua itu, tetapi hampir semua ingatan 100.000 pembudidaya di sekitarnya. 1000 tahun kenangan berlalu hanya dalam 10 napas waktu. Waktu abadi muncul di dunia seperti tangan raksasa dan melepaskan kebingungan yang tersegel. Satu nafas waktu berlalu pada suatu waktu. Dalam sekejap mata, 10 napas lagi berlalu. 2000 tahun kenangan tanpa sadar di balik. Orang tua berambut putih itu berjuang saat dia mengingat kembali 2000 tahun kenangan dalam waktu singkat 20 napas. Kultivasinya secara bertahap ditekan dan menjadi kurang semarak karena perlahan menghilang. Orang tua itu melihat murid kesayangannya meninggal di celah spasial 3000 tahun yang lalu. Dia melawan gelombang binatang buas di Dimensek. Tidak ada sisa-sisa yang ditemukan, dan hanya pedang patah yang dikirim kembali. Dia melihat pedang yang patah itu, dan kesedihan dari belakang kemudian memasuki hatinya sekali lagi. Dia mengingat 4000 tahun yang lalu dan 5000 tahun yang lalu, sebelum dia mencapai puncak hawar surga pertama. Dia berjuang dalam budidaya pintu tertutup saat dia melawan pembusukan yang disebabkan oleh Heaven's Blade pertama pada tubuhnya. Saat ingatannya tergerak, dia seperti kembali ke masa lalunya, dan rasa sakit memenuhi seluruh tubuhnya, menenggelamkannya. Tingkat kultivasinya juga kembali ke 5000 tahun yang lalu dan menghilang dengan cepat. Dia melihat dirinya meraung kesakitan dan mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan.
Raungan bergema di benaknya, yang membuat pergumulan di matanya semakin keras. Saya telah berkultivasi 19.000 tahun. Saya menolak untuk menyerah pada Heaven's Blade pertama. Saya telah membunuh banyak orang dan memahami hukum darah. Aku tidak akan membiarkan diriku mati seperti ini. Petik 2. Saat lelaki tua berambut putih itu meraung, suara berderak terdengar di sekitarnya. Orang tua itu batuk darah dan dengan cepat mundur. Dia telah melepaskan diri dari mantra waktu mengalir. Saat dia mundur, semua titik merah di semua pembudidaya di sekitarnya menyala dan terbang ke arah lelaki tua itu. Namun, wajah lelaki tua itu juga pucat saat dia mundur dan menatap Wang Lin dengan kaget dan ketakutan. Mantra macam apa ini? Dia belum pernah melihat mantra yang begitu aneh dalam hidupnya. Mantra ini di luar imajinasinya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah membebaskan diri pada saat kritis dan mencegah waktu membalikkan 10.000 tahun, dia takut memikirkan konsekuensinya. Untuk pertama kalinya, dia merasa Wang Lin sangat mendalam. Dia tidak lagi memiliki niat untuk memberi pelajaran kepada Wang Lin, dia hanya merasakan teror tanpa akhir. Mata Wang Lin tenang, tapi dia menghela nafas. Dia baru saja memahami mengalir waktu dan masih belum menyempurnakannya. Dia juga tidak memiliki banyak energi asal yang tersisa, dan pihak lain terlalu kuat. Membalik 5.000 tahun adalah batasnya, jadi dia tidak bisa menjebak lelaki tua berambut putih itu. Namun, Wang Lin yakin bahwa mantra ini telah membuat orang tua itu takut. Bab 1260 sekilas tentang percobaan hidup dan mati. Tidak hanya tetua tinggi dari Sekte Abadi takut hampir keluar dari akalnya, hampir semua 100.000 pembudidaya di sekitarnya takut keluar dari akalnya. Kekuatan Sunderet Knight sudah mengejutkan semua pembudidaya ini, jadi tidak perlu menyebutkan efek pembalikan waktu. Berkat waktu mengalir, selain lelaki tua berambut putih, semua pembudidaya di sekitarnya tersedot dan merasakan berbagai tingkat pembalikan waktu. Kenangan tak berujung dan keterkejutan membuat semua orang memandang Wang Lin dengan takjub. Dia menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Saat ini, semua orang tahu tentang Sekte Asal dan Lu Zihao dari Sekte Asal. Kebencian di hati Feng Hai telah runtuh. Itu secara paksa dibubarkan oleh kekaguman di dalam hatinya, dan dia tidak lagi berani untuk memiliki jenis pikiran yang ada di pikirannya sebelumnya. Dia secara pribadi telah melihat Sunderet Night and Flowing Time, dan itu menyebabkan kulit kepalanya kesemutan. Dia tahu bahwa jika salah satu dari mereka menjadi sasarannya, dia pasti akan mati. Ada penatua dari Sekte Abadi dengan pemikiran yang mirip dengannya. Mereka sekarang semua diam dan kagum pada sosok Wang Lin yang berdiri tegak di atas platform yang runtuh. Mendalam dan misterius. Hanya kata-kata ini yang bisa menggambarkan keterkejutan yang dibawa Wang Lin kepada semua orang. Tidak ada yang tahu mantra apa yang masih belum digunakan Wang Lin. Karena inilah kesan mereka terhadap Wang Lin menjadi lebih kuat. Selain itu, rumor tentang dirinya telah menyebar sebelum dia muncul. Kemudian, setelah dia muncul, dipastikan bahwa dia adalah orang yang telah diserang melalui wilayah peringkat 5, 6, dan 7 dan menggunakan cetak roh perang Sekte Dewa. Semua ini membuat Wang Lin menjadi lebih mendalam dan misterius di mata semua orang. Hampir semua orang percaya bahwa Wang Lin belum memamerkan semua mantranya dan bahwa dia masih menyembunyikan beberapa kartu as. Wang Lin mewakili Sekte Asal. Setelah ini, satu hal beredar di Laut Awan. Orang-orang lebih suka melewati dunia kabut binatang daripada memprovokasi Sekte Asal. Master Sekte Abadi menghela nafas. Meskipun dia mencoba melebih-lebihkan kekuatan Wang Lin, pada akhirnya dia masih terlalu jauh. Apakah itu jari itu, ekstraksi jiwa planet, Sunderet Night, atau mantra waktu yang digunakan di akhir, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan Wang Lin. Orang ini pasti seorang kultivator Heaven's Blade, tetapi karena luka-lukanya, tingkat kultivasinya turun. Namun, mantranya memungkinkan dia bertarung melawan para tetua tinggi. Orang ini juga tidak memiliki niat jahat. Jika tidak, dia akan mengeluarkan banyak harta untuk membuat pertempuran ini berlarut-larut. Sekte Abadi saya harus mempertahankan seorang kultivator seperti ini, namun, bersamanya, Sekte Abadi saya akan naik dalam persaingan dengan Sekte peringkat 8 lainnya. Petik 2. Lu Yanfei melihat sosok Wang Lin dan terkejut. Bahkan dia tidak berharap Wang Lin menjadi begitu kuat. Memikirkan kata-kata gurunya sebelum dia meninggal, mata Lu Yanfei berbinar. Wajah Lu Yunchong dipenuhi dengan kepahitan saat dia menggelengkan kepalanya. Dia pikir kultivasinya telah tumbuh dan meskipun dia tidak sekuat itu, dia pikir perbedaan di antara mereka tidak terlalu besar. Namun, sekarang dia tahu bahwa dia salah, dan dia juga salah 100 tahun yang lalu. Jika dia menyerang 100 tahun lalu, dia pasti sudah lama hancur. Pikiran Li Qianmei juga bergetar saat dia melihat sosok di depannya. Dia tidak bisa memisahkan angka ini dari yang 100 tahun lalu.
Dia tidak mengerti bagaimana kekuatannya telah berubah begitu banyak, tapi itu tidak penting. Yang penting adalah dia bersamanya di sini. Yang penting adalah dia telah meninggalkan Sekte Iblis untuk melihat satu orang, dan dia melihat orang itu saja. Mu Bingmei menggigit bibir bawahnya. Setiap kali dia melihat Wang Lin, dia akan sangat berbeda. Namun, dia tidak berpikir dia akan begitu berbeda dalam pertemuan yang tidak disengaja ini. Namun, Mu Bingmei mengerti bahwa semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tahu bahwa ketika mereka mengucapkan selamat tinggal di Brilliant Void Realm, mereka menjadi orang asing. Bahkan jika mereka bertemu, mereka hanya akan berpapasan. Sepertinya sudah ditakdirkan bahwa mereka tidak akan familiar namun juga tidak asing. Rasa apatis di antara mereka akan ada selamanya. Tidak ada yang menyadari bahwa Wang Sanshan dari Dewa Sekte memiliki cahaya aneh di matanya saat dia menatap Wang Lin. Dia dengan lembut mengeluarkan batu giok dan merekam semua yang dia saksikan. Kemudian dia meremas batu giok itu dan batu itu menghilang di tangannya. Dengan menggunakan metode aneh ini, Wang Sanshan menyerahkan semua yang dia lihat kepada gurunya di Sekte Dewa. Dia melakukan ini secara tidak sengaja. Dia hanya ingin mengirimkan informasi ini kepada gurunya karena dia ingin menunjukkan kepada gurunya seorang jenius Laut Awan. Dia bahkan berpikir bahwa gurunya pasti akan membawa orang ini ke Sekte Dewa setelah melihat ini. Namun, dia tidak bisa mengharapkan gelombang besar yang akan terjadi ketika gurunya melihat apa yang terekam di batu giok kecil itu. Meskipun sayap kupu-kupu terlihat seperti mengepak dengan lembut, tidak ada yang tahu di mana badai bisa mengamuk. Orang tua ini mengaku kalah. Saya belum pernah melihat mantra seperti Fellow Cultivator Lu dalam hidup saya. Saya percaya Fellow Cultivator memiliki pemahaman yang mendalam tentang Dao. Orang tua ini mengagumimu. Orang tua berambut putih itu mundur beberapa langkah dan kemudian ekspresinya kembali normal. Dia sekarang memandang Wang Lin seperti rekan. Wajah Wang Lin sangat pucat, tapi dia tenang saat dia menggenggam tangannya dan berkata, rekan kultivator terlalu baik. Pada saat ini, tawa datang dari tribun. Itu adalah Master Sekte dari Sekte Abadi, yang tersenyum dan bangkit. Dia mendekati Wang Lin dan tersenyum. Mengapa rekan kultivator Lu begitu rendah hati? Semua orang melihat apa yang terjadi hari ini. Bahkan orang tua ini mengagumi mantra Fellow Cultivator Lu. Petik 2. Wang Lin tersenyum dan menggenggam tangannya tetapi tidak berbicara. Orang tua berambut putih memandang Master Sekte-Sekte Abadi dan dengan lembut berkata, dengan rekan kultivator Lu di Sekte asal, tidak pantas bagi mereka untuk tetap berada di wilayah peringkat 5. Sebagai sesepuh tinggi dari Sekte Abadi, dia telah mengabdikan dirinya untuk berkultivasi dan tidak pernah bertanya tentang urusan duniawi. Baginya, meminta sebuah sekte untuk dipromosikan menunjukkan niatnya untuk berteman dengan Wang Lin dan berusaha untuk menguji dan memberi pelajaran kepada Wang Lin. Master Sekte-Sekte Abadi tersenyum dan mengangguk. Penatua Liu benar. Rekan kultivator Lu berasal dari sekte asal, jadi tidak pantas bagi mereka untuk tetap berada di wilayah peringkat 5. Rekan kultivator Lu, bagaimana kalau memindahkan sekte asal ke wilayah peringkat 7? Petik 2. Ekspresi Wang Lin tetap netral saat dia menggenggam tangannya dan tersenyum. Jika Anda melakukan itu, saya akan berterima kasih kepada Anda berdua. Master Sekte-Sekte Abadi melambaikan lengan bajunya dan tersenyum hangat. Tidak masalah, ini adalah sesuatu yang orang tua ini harus lakukan. Tentang masalah yang kita bicarakan sebelumnya. Saya bisa masuk kompetisi peringkat 8, tapi saya cedera parah dan butuh sesuatu untuk membantu saya pulih. Jika Anda bisa memberikannya kepada saya, maka secara alami saya akan tampil maksimal dalam kompetisi. Wang Lin diam-diam tersenyum melihat Master Sekte-Sekte Abadi. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, bahkan sesepuh tinggi pun penasaran dan bertanya, oh, apa yang diinginkan rekan kultivator Lu? Petik 2. Rekan kultivator bisa bertanya, tidak ada salahnya. Selama itu dalam kekuatan saya, lupakan kompetisi peringkat 8, bahkan jika tidak ada kompetisi, saya akan memberikannya kepada fellow cultivator Lu untuk membantu Anda pulih. Master Sekte-Sekte Abadi tersenyum. Mata Wang Lin berbinar saat bibirnya bergerak dan dia mengirimkan pesan indera ilahi kepada keduanya. Setelah mereka berdua mendengar, ekspresi mereka berubah. Mereka saling memandang dan mulai merenung. Rekan kultivator Lu, ini bukan tempat untuk berbicara. Sekarang kompetisi sudah selesai, bagaimana kalau kita pergi ke gunung belakang dan berbicara? Master Sekte tampaknya khawatir tentang sesuatu dan menggenggam tangannya. Wang Lin menggenggam tangannya dan tersenyum. Sejak Master Sekte bertanya, aku akan mendengarkan secara alami. Master Sekte-Sekte Abadi tersenyum dan melihat kembali orang-orang di tribun. Ekspresinya menjadi serius dan dia berkata, Elder Feng, kompetisi sudah berakhir, jadi urus sisanya.
Namun, persaingan antara sekte peringkat 8 sudah dekat, jadi para pembudidaya di sini, silakan tinggal selama beberapa hari lagi. Pada akhirnya, suara Master Sekte menjadi dingin dan mengandung niat membunuh. Demi persaingan antara sekte peringkat 8 dan untuk mencegah informasi apapun tentang Wang Lin bocor, bahkan jika itu akan menyinggung beberapa orang, dia akan mencegah informasi apapun bocor. Mata Feng Hai berbinar dan dia mengangguk saat dia memahami maksud Master Sekte. Master Sekte-Sekte Abadi memandang Li Qianmei, Wang Sanshan, dan Mu Bingmei dengan sedikit ragu-ragu. Dia tidak menelepon mereka tetapi tersenyum pada Wang Lin dan terbang pergi. Wang Lin segera mengikuti, tapi sebelum dia pergi, dia melihat ke belakang dan melihat ke belakang tapi tetap diam. Tetua tinggi terbang bersama Wang Lin dan menjelaskan sekte abadi kepada Wang Lin. Mereka berbicara dan tertawa. Itu adalah suasana hati yang gembira, seolah hal yang tidak menyenangkan itu tidak terjadi. Sekte abadi tidak ada di planet budidaya ini, tetapi di tempat lain. Ketiganya adalah pembudidaya yang kuat, jadi kecepatan mereka luar biasa. Dengan Master Sekte memimpin jalan, mereka terbang dari planet menuju yang lain, dan sekte itu secara bertahap muncul di hadapan mereka. Sebagai sekte peringkat 8, sekte-sekte abadi adalah seluruh planet budidaya. Ada banyak bangunan spektakuler yang berdiri di seluruh planet ini, dan banyak kotak memenuhi tanah. Ketika mereka semakin dekat, Wang Lin merasakan kekuatan pembatasan dari seluruh planet. Mereka juga merasakan ratusan retakan spasial di planet ini. Pasti ada dunia lain yang tersembunyi di dalamnya. Ada total 372 ruang kantong. 111 dari mereka adalah kekosongan yang tak terbatas dan sisanya adalah semua penyimpanan atau tempat penanaman pintu tertutup bagi para pembudidaya yang kuat di masa lalu, jelas sesepuh tinggi kepada Wang Lin. Saat mereka bergerak maju, mereka melewati banyak bangunan, dan saat orang-orang bertemu dengan mereka, mereka semua menunjukkan ekspresi hormat. Mereka dengan cepat menggenggam tangan mereka, dan hanya setelah ketiganya pergi, mereka berani bergerak. Ketiganya sangat cepat, jadi tidak lama kemudian, sebuah gunung yang menembus awan muncul di hadapan Wang Lin. Gunung ini diselimuti kabut dan memberikan perasaan samar sebagai gunung surgawi. Ada juga perasaan domain yang memenuhi pikiran Wang Lin saat dia melihat gunung itu. Domain ini adalah pemahaman pedang. Seolah-olah gunung ini telah berubah menjadi pedang yang akan membelah dunia. Saat dia melihat gunung ini, tubuh Wang Lin berhenti dan matanya berbinar. Dia samar-samar merasa seperti telah menemukan sesuatu, dan pikirannya bergetar.